dia tawar 60 juta. Iya. Terus gue tolak mentah-mentah. Kalau ngomongin rezeki udah 4 kali lipat nih. Dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Gua sama gue Andi Lau sini, Andi Lau nih. Tapi lu gak punya knowledge menurut gue lu nol sih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seven Sky Vintage Talks. Setelah sekian lama nih kita agak vakum karena satu dan lain hal, kita balik lagi. Kita mau ngomongin racun yang mungkin juga ini cukup bikin dompet kita sakit ya. Lagi-lagi nih sekarang kita masih mau ngomongin dunia kaos vintage. Nah, bintang tamu kali ini gak main-main. Untuk perdana ini Seven Sky Vintage Talks langsung ngehadirin dua narasumber yang salah satunya ini seller yang mungkin jadi kiblat di dunia pervintagean, yang mungkin kalau dia upload itu mungkin ini barang-barangnya akan menjadi war para seller di Indonesia, khususnya mungkin buyer juga gitu loh. Tanpa berlama-lama kita sapa. Malam brother. Halo. Selamat malam Om. Selamat malam semuanya. Ada Kevin sama Lingga kita di sini. Thank you banget guys udah nyempetin datang ke studio Seven Sky Vintage Talks. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, boleh dong kenalin dari Lingga dulu, mungkin dari Caps. Silakan. Yang mana dulu deh? Dari Bapak Om Ali bilang Lingga dulu. Lingga dulu. Siap, sorry. Oke, semuanya kemana nih kameranya? Oke, halo semuanya. Lingga. Yaudah sih gitu aja ya. Gue Lingga Chai Instagramnya. Masukin di sini nih editor tolong. Itu aja. Udah berjualan vintage dari tahun 2021 lah. Generasi Covid lah. Anak-anak baru lah. Oke, generasi Covid. Generasi Kalau Covid. Caps sendiri? Halo, saya Kevin. Dari Siluman. Ya akun dulunya namanya Siluman Thrifting, cuman kita udah ganti nama. Siluman. Ya Oke. sama sih era-era Lingga. Mungkin Lingga duluan kali yang terbit duluan. Lebih senior emang kita. Terbitnya. Oke. Lebih senior kita daripada Kevin. Siap suhu. Guys, gue mau nanya deh. Lo bilang 2021 yang mendasari lo waktu itu pertama kali jualan itu sebenarnya apa sih? Apa mungkin karena isi dompet lagi tipis gitu ya? Atau mungkin ada cerita di balik lo mulai dagang? Boleh nggak ceritain ke teman-teman? Kevin dulu deh silakan. Kalau gue panjang nih, sumpah. 30 menit nih. Lu bisa gak cerita nih. Kalau gue cerita lu gak bisa gak cerita nih. Lu mendingan lu dulu. Gue dulu ya. Lu dulu. Gak apa-apa, oke. Jadi awal mula jualan ya Om ya? Oke. Awal mula jualan tuh sebenarnya awalnya gak ada niat jualan. Ya, kita kan kelahiran tahun 2000 ya. Oke. Bocah kemarin sore lah. Piye Apa tuh? anak ayam bos. Masih Ada ayam kuning ya. Jadi ini Om ngelihat temen-temen sekolah tuh dulu fashionnya kok keren, bukan keren-keren lah. Dulu kan ya kita sebatas ngelihat brand ini kok kayaknya anak-anak pada pakai brand ini keren. Jadi kepingin lah pada saat itu, tapi kan ekonomi ya begitu, kurang-kurang ya cukup-cukup aja gitu. Berarti ini sorry gue potong. Ini baru dalam tahap kepengen beli atau kepengen punyanya nih ya? Iya bener, trigger awalnya nih. Oke. Kepingin punya juga nih baju-baju yang brand-brand keren kayak temen-temen. Oke. Mungkin contohnya dari sepatu sekolah aja lah Om. Dulu sepatu sekolahnya pada yang udah merek-merek luar kan. Saya masih pakai mereknya merek-merek lokal yang murah gitu kan anggapannya. Pingin beli. Baru terpapar Om di Instagram lah ya. Ngelihat ada toko-toko yang jualan thrifting sweater, krunek-krunek dengan logo. Ini kita boleh nyebutin logo gak sih? Boleh. Boleh nyebutin brand ya, logo-logo Nike, Adidas gitu kan. Dan kelihatannya kayak keren pada saat itu, tapi duit tuh nggak ada juga Om. Iya. Karena dia jualnya juga udah bangsa-bangsa 300 gitu kan. Nggak sanggup beli. Singkat cerita pas udah kuliah lah ya. Itu berarti di tahun-tahun 2000-an tuh. Pas 2002, pas sekolah berarti 2019 kurang Berarti lebih. sebelum Covid lah ya. Singkat cerita di tahun pas masa-masa Covid itu ya kita kan mikir ya, ini pasti barang-barang nih ada nih supply-nya dari mana nih. Oke. Kita carilah supply-nya. Ketemu ada nih yang jual gini. Nah, tapi di situ tuh malah ceritanya berawal jualannya ketipu duluan. Jadi saya ketipu dulu di awal. Oh, malah ketipu. dulu. Beli terus ketipu. Beli terus ketipu. Ketipunya dalam konteks apa nih? Barangnya nggak asli atau gimana nih? Lebih ke tertipu janji manis sebenarnya. Janji manis. Iya, jadi kayak misalnya contoh nih penjualnya Kevin nih. Kevin nawarin ke
gua lah gitu. Nih gua ada barang ini yang bisa lu jual lo di marketplace ini, marketplace internasional lah. Kita ngomong eBay, kita ngomong Etsy kayak gitu. Guanya kemakan nih. Guanya kemakan, gua beli dengan nominal yang sebenarnya nggak murah. Waktu itu tuh borongan di angka 30 juta. Dan kebetulan dari luar negeri. Iya. Kita di situ masih bener-bener blank, nggak tahu apa-apa. Oh itu sourcingnya dari luar negeri? Kebetulan nemunya di luar negeri. Oke. Harganya menurutku masih masuk gini-gini karena dia udah diiming-imingin kan. Habis itu, oke singkat cerita udah bayar bla bla, barang sampai. Baru darderdor nih. Darderdornya barang nyampe, dapat notif. Barang ini nyampe kamu harus bayar pajak sekian. Oke. Oh, karena lu beli dari luar ya? Karena beli dari luar nggak tahu apa-apa sama sekali. Iya, Barangnya iya. dateng, akhirnya keluarlah bayar pajak 3 juta. Paketnya di split 3 kali. Kurang lebih saya bayar 3 juta 3 kali tuh. Berarti itu modal jadi kurang lebih 40 juta tuh. Itu. Dan itu isi barangnya ternyata setelah barangnya nyampe, ya udah ternyata udah sadar nih emang gua tolol aja nih waktu itu nih. Iya, Kemakan omongan dia, gua tolol, gua beli. Ketipu nih gua nih. Ya udah. Iya. Tapi untungnya bermula dari situ. Oh itu masih untung? Hah? Untungnya. Lu ngomong untungnya? Untungnya berarti Untungnya nyawa masih ada. Oh. Duit habis nyawa masih Kirain ada. masih untung jual gitu, udah ketipu. Enggak, itu barangnya masih ada sampai sekarang. Oh masih ada sampai Masih sekarang? masih ada di rumah, masih disimpan sampai sekarang karena nggak tahu mau jual kemana. Kalau dijual paling juga cepean ya udahlah udah diasingkan aja barangnya. Iya. Ya udah singkat cerita sampai sekarang untungnya masih jualan sampai sekarang masih berusaha lah. Artinya lu awal-awal dulu mulai itu bisa dibilang kena zong dulu lah ya. Kena zong dulu. Tapi kan ini konteks zongnya yang pertama kalau gue tangkap tadi lu nggak tahu masalah regulasi barang dari luar. Benar. Sehingga akhirnya tuh barang mungkin jadi lebih mahal. Benar. Tapi kan kalau dalam konteks jual belinya kan berarti kan si sellernya sendiri sebenarnya kan dia menjual seperti janji dia hanya mungkin harga kali ya. Benar. Jadi mahal kan. Itu aja. Kalau lu sendiri Cap gimana Cap? Udah sate gue nih. Saatnya Udah sampai habis ini, Saatnya lu harus Iya. dengerin sampai habis nih. Jangan skip dulu nih. Kalau Lingga tadi kan ceritanya dia nggak tahu merek. Kalau gue udah hype dari awal, dari kecil gue udah hype. Ngilu. Nggak. Jadi Jogger jelek ya. Brand jogger. nggak. Jadi dulu jualan karena awalnya iseng aja sih Om. Bukan Tapi karena awalnya emang lu dulu ada basic jualan? Iya, atau- bener. oke. Gue demen jualan karena sebelum gue main di dunia thrifting ini, Thrifting. Di obat mainnya ya. Oh bukan ya? bukan, Oh, bukan, sorry. obat mah enggak. Jadi sebelumnya gue emang udah demen jualan karena dulu kan sebelum ini gue main basicnya di main motor gitu. Jadi Oke. merchandise gue buat sendiri. Oh sempat bikin merchandise. Sempet merchandise yang bikinin gedung ini Bapenda gua. Ngilu juga. Semua gue pegang gue. Nggak, jadi gue demen dagang dari situ, jualan. Ya itulah COVID lah. Di masa-masa orang bingung mau ngapain. Iya. Ya kan? Ya lapar mata lah ketemu Iya. akun jualan dengan cara jual borongan. Di saat itu bener nih Lingga juga pasti kepincutnya Iya, borongan iya. dengan kata-kata borongan. Borongan. Menghasilkan gitu. Kira coba beli. Masih inget gue tuh beli borongan itu 17 juta kalau nggak salah gue coba. Lumayan ya. Ya, enggak biasa aja buat gue. Wis. Kelas. Kecil. Ya lumayan lah. 17 juta untuk lu yang gak punya market, lu buta segalanya, lu pelajarin lagi dari awal lu kan marketnya beda kan dari Motor, lu produce sendiri Iya, sama iya, lu benar, beli barang jadi. Iya. Gitu. Tapi sorry gue potong dulu deh. Berarti kalian berdua ini sedari awal itu sendiri, kalau menurut versi gue ya, cukup berani ya untuk ngambil barang di tengah mungkin apa kalian udah tahu nih misalnya gue beli barang ini ibaratnya tuh oh gue tahu nih ada marketnya dan gue bisa jual tuh pasti lebih gitu loh atau kalian emang gambling aja tuh waktu itu tuh? Kalau gue pribadi Om, Iya. gue jawab dulu nih ya. Iya. Kalau gue sih, gue demen gambling Om. Oh. Jadi emang gambling. jujur, lu jangan ngiri selalu. Pakarat ya. Lu jadi demen gambling gue. Kalau gue demen gambling Om. Jadi sesuatu yang harus gue mulai tuh harus bisa dikatakan dengan judi lah. Nekat juga lah ya. Nekat harus juga berani ya. nekat. Kalau gue Iya, pedoman iya. hidup gue gitu. Ya harus berani melakukan sesuatu yang di luar kemampuan lu tuh untuk lu tahu hasilnya kayak gimana nanti. Oke. Gitu. Harus all in di awal gitu lah ya ibaratnya. Iya tapi ya karena kehendak Tuhan juga sih. Iya, Pasti, iya. Kasih jalannya. pasti. Nah cuman ini yang menarik buat gue gini. Ini kan kita kalau dari pembahasan kita
tema kita kan kita bicara kaos vintage. Berarti kalau gue ambil kesimpulan yang ngedasarin kalian berdua itu mungkin awalnya nggak dari kaos vintage ya, dari thrift dulu ya. Betul. Kalau lu Iya. langsung vintage, Ling? Enggak. Oh enggak. Oh Thrift sama. Oh, dari thrift dulu ya. Iya, kita boleh sama-sama. Jadi thrift, terus thriftnya juga mungkin ada yang kayak apa namanya streetwear gitu Iya, kan kalau merek-merek dari tuh. juga ya. Bener-bener Om. Nah kalau lu sendiri Cap, maksudnya emang random atau mungkin langsung ke ada beberapa kaos vintage-nya apa memang semua thrift dulu nih? Kalau gua sih, kalau gua titik baliknya main kaos vintage karena gua datang ke event vintage Om. Oh, Awalnya. Ya datang itu. ke event vintage. Eventnya apa? Awalnya Di lokal atau di luar? Di Jakarta. Oh di Jakarta. The Beans. Oke. Oh The Beans Culture. The Beans Culture, Culture. yang di Spark gue inget tuh, Iya, yang iya, di iya. atas tuh. Berarti yang pertama ya. Nah, Oke. tapi itu gue keadaannya gue masih main thrifting, barang-barang yang bukan iya, iya, dikatakan iya. vintage, jadi Iya, kayak iya, iya, iya. barang-barang fast fashion lah. Iya, iya, Ya, iya, kalian iya, iya. masih tahu kan. Nah dari situ gue ngeliat, ya gue ada fotonya kok masih di booth Liga. Iya, Lucunya pas dia datang pertama kali ke Spark itu, gua tuh udah jualan vintage di situ. Dia udah jual vintage, gue Gua udah belum. lapak. Dia jadi Iya, iya, dia iya, lebih iya. lama lah. Tapi duitnya banyakan dia. Enggak, Iya, Om. iya, Itu. Iya, iya, Jadi yang dia- lucunya itu nah dia itu ketemu. dia udah jualan Om. Kita belum Gua datang. kenal. iya, iya, iya. Oh malah belum kenal. Belum kenal sama Belum sekali. kenal. Sempet ada transaksi sama bootnya Lingga. Enggak, gue sih nggak mau transaksi Nggak sama dia. level, nggak level. Nggak banget. Ya, karena dulu kan gua anime banget barang-barangnya. Jadi mungkin di dia juga nggak iya, masuk kan. iya. Dulu anime banget. Tapi kalau lo sendiri kan kalau di thrifting itu waktu itu fast fashion itu bagus marketnya. Kalau gua jualan tuh kan dia kan jadi jual borongan Om. Jadi gue punya gambaran nih dia jual bisa segini terus yang dia jual borongan kayak gue bisa jual nih mungkin nih di bawah dia nih. Oke. Jadi nggak dikatakan gue ambil semua yang bisa dia jual, Iya, tapi gue iya, bisa jual di bawah dia lah. Seenggaknya gue udah menghasilkan dikit-dikit Iya, gitu. iya, iya. Berarti dari awal lumayan itu kalau Lingga tadi kan bicara waktu pas dia mulai itu cenderung boncos lah ya. Nah kalau lo sendiri waktu pas lagi ngambil yang bandelan borongan awal itu ada cuannya dong, ada profitnya dong. Ada profit margin. satu, tapi kan nggak semua yang dibilang borongan itu bagus Om. Oke, Bener gak? oke. Pasti ada yang Iya, Kakinya gua lah dengar ya, ada kakinya kepalanya, ada Nah, badan, itulah- ada kaki. Itu taktik-taktik pedagang lah ya kan. Iya, Biar iya, iya, bisa laku iya. banyak ya. Pokoknya dari situ terus yang kenapa gue bisa main vintage karena di barang-barang fast fashion ini Om terlalu bisa dikatakan gak punya standarisasi asli. Nggak punya standarisasi asli. Maksudnya Bener. gimana tuh? Jadi gini contohnya kan kita bicara kan kita udah belajar nih main vintage. Oke. Bisa dikatakan brokum. Itu dari tag ya? Ya benar, kita ngomongin tag vintage nih, brokum. Udah pasti kalau brokum US single double. Oke. Di luar itu Ya, mutlak dong. ya, Bener gak? bener. Karena itu ada standarisasinya menurut gua. Iya, iya, Terus ada lagi lah brokum euro. Oke. Beda lagi tuh dari US ke euro tuh ada lagi Iya, maksud iya. gua. Karakternya ya? Bener, ada standarisasi masing-masing dari bahannya Oke. mereka lah. Oke. Itu yang bikin gua demen relate main vintage gitu. Oh jadi memang dasarnya tuh bukan hanya sekedar istilahnya lo mau main, tapi ada keunikan tersendiri dari karakter si bajunya sendiri ya? Benar, titik baliknya pokoknya di situ tuh gua mulai demen buat koleksi atau dagang vintage gitu. Itu dari peralihan dari thrifting ke vintage, lama nggak tuh? Itu kurang lebih sekitar 5 bulan lah. Ya itu kan agak susah tuh, agak Iya, susah iya, jualnya karena kan bisa dikatakan ya karena gue FOMO juga kan ngambil barang-barang itu akhirnya gue jual rugi, clear out. Ya gue langsung coba main vintage pelan-pelan. Ngumpulin belanja pelan-pelan. Langsung refresh stock jatuhnya lu ya. Ya begitu. Kalau lu sendiri Ling, kalau untuk yang tadi kan peralihan dari katakan streetwear gitu ya. Tuh kalau Cap bilang tadi dia sendiri sempat ketemu lu udah dagang vintage. Nah tuh perjalanannya gimana tuh tiba-tiba tuh berapa lama tuh? Jujur kalau berapa lamanya sih berarti kurang lebih tuh lu event datang 2022 lah ya kayaknya. 2000 ya Ya, betul 2022. 2022. Ntar gue ingetin nih bulannya. 2022 bulan Januari kalau nggak Februari. Kalau nggak awal-awal tuh. Pokoknya awal tahun 2022 Om. Oh 22 ya. Berarti gue jarak setahun lah kalau gitu Om. Berarti Jarak kan setahun, kurang lebih ya. jarak setahun. Tapi sebelum setahun itu mostly emang yang lo garap itu kebanyakan streetwear atau ada kaos-kaos lain juga? Enggak juga, malah kan yang pertama streetwear itu banyak kan dapetnya dari si yang borongan ini. Oh, Which oke. is tidak berjalan dengan baik lah barang-barangnya.
mau gue jualin juga mager gitu kan. Nah, so sempet iseng lah sama temen-temen main ke pasar baru. Ya benar-benar main ke pasar baru, thrifting nih di pasar baru. Habis itu udah beli beberapa, ya kurang lebih beli beberapa lah kemeja-kemeja corduroy gitu-gitu iseng-iseng beli. Lah kok ini barang yang gue beli dari pasar baru malah lebih cepat laku daripada barang yang gue beli borongan nih. Penyadarannya di situ. Wah. Kan awalnya tuh itu masih belum sadar kena tipu Om, cuman lebih ke jadi sadarnya kayak ini memang barang yang gue beli yang borongan dari luar negeri ini salah memang. Karena barang-barang yang gue beli dari lokal kok lebih cepat muter. Iya. Ya udah abis itu dari sana pelan-pelan karena kita kan media jualannya via IG ya. Media jualan via Instagram. Kalau gue sih Instagram, jadi ngeposting. Iya. Habis itu ya sudah, namanya algoritma Instagram kan keluar terus aja tuh postingan-postingan baju vintage, terus terpapar. Sempet nanya ini kaos apaan gitu ya, kenapa apa? Pada saat itu ya kita kan merasanya walaupun kita pedagang beli barang di atas harga 500 ribu aja menurut kita itu udah tidak make sense pada saat itu 2021. Bener. Beli baju 500 ribu gila mahal banget, gue bisa jual berapa emang gitu. Ya udah singkat cerita sampai sekarang beli barang 5 juta 10 juta juga ya udah gas make sense aja. Cuman pada saat itu ya ada masanya ini harga tidak make sense sama sekali nih harga segini gitu. Tapi kalian tuh akhirnya ngeberanin kalian tuh gue mau main vintage yang sementara mungkin di tahun itu pun itu harga kan juga udah sebenarnya kalau untuk katakan ukuran sebuah kaos gitu ya sekian ratus ribu. Itu apa sih yang ngedasarin kalian tuh berani? Apa mungkin kalian sendiri tahu nih ini ada marketnya memang gitu loh, atau mungkin lagi hype atau lagi in gitu loh, kalian sebagai jiwa pedagang apa mungkin memang udah ada hasrat memang wah ini bisa jadi ladang cuan gue nih. Artinya itu kan sebenarnya kan kalau untuk ukuran orang end user misalnya gitu ya, itu masih cenderung mikir untuk beli kaos harga-harga yang cukup mahal ya. Karena tahun-tahun itu pun yang setahu gue tuh kalau nggak salah ada beberapa yang ngomong juga memang udah mahal gitu loh kaos. Nah, tapi kalian memberanikan diri untuk itu tuh dasarnya apa sebenarnya? Ya Lingga mungkin bisa dulu. Jujur janggal. Jujur ganjar. Jujur kalau ditanya gitu gue bisa dibilang mungkin gue nggak inget juga ya Om ya. Tapi satu hal yang gue bakal inget terus sampai sekarang, even sampai kapanpun itu, pergerakan pertama gue di menjual vintage inilah. Beruntungnya di hidup ini kok kayaknya dikelilingin orang baik terus ya. Oke. Jadi ya pada saat itu dibantu dalam arti ya gue kan masih nggak make sense nih beli harga harga segini. Kebetulan kenal salah satu orang ya, orang-orang kayak Om Ali lah pasti ya. Oh enggak. Harusnya mungkin viewers ada yang udah familiar kalau tahu namanya Om Karu. Oh, oke. Jadi salah satu yang kenal di awal tuh jadi pengen nangis. Om Karu nih di awal karena ya kita tahu dia dulu sering beli barang-barang aneh-aneh juga lah walaupun dia taste-nya kadang lebih ke film, lebih ke musik, ada kaos-kaos kartun dan kayak gitu-gitu. Dititipkanlah ke gua link, gue punya barang ini, coba dong lu jualin, siapa tahu bisa bantu lu juga biar lu bisa naik live sama orang-orang, biar lu ada barang. Iya. Udah itu pergerakan pertama, kayaknya seingatku pergerakan pertama muncul di live atau pergerakan awal-awal lah, pertama, kedua atau ketiganya nge-live di virtual auction sama orang dengan barang yang cukup proper karena bantuan dari Om Karu itu. Dan itu konteksnya udah barang vintage jatuhnya. Iya, contohnya kayak Betty Boop, Tasmania yang 90s, kayak gitu-gitu sih. Dulu mainannya masih kayak gitu tuh. Iya. Kaos-kaos kartun yang kayak gitu lah, band-bandan sedikit, paling Aerosmith kayak gitu-gitu sih. Udah berawal dari situ, singkat cerita mungkin modalnya mungkin kekumpul, sering merhatiin online dan mungkin jadinya, mungkin kayak Kevin bilang kali ya lebih ada jiwa gamblingnya nih. Apalagi suatu hal yang gue masih relate kali ya. Iya. Gue beraniin deh buat beli. Tapi ya nyemplungnya tuh malah lebih ke yang anime ini awalnya. Oh berarti kalau yang gue baca, kalau lu sendiri Link lebih jatuhnya tuh kuat di anime, kartun gitu ya. Untuk kaos-kaos vintage-nya ya. Karena umurnya umuran segitu kan. Kalau band gak ngerti Om nih kayak Sade, Verve gini-gini tuh. Dari kecil gak pernah dicekokin orang tua buat denger lagu gini Om. Iya. Mentok-mentok lagu Mandarin, Andilau tuh. Kalau Andilau tanya ngadu sama gue, Andilau sini Andilau nih. Ngerti. Andilau masih bisa. Kalau ditanyanya udah Sade apa udah gak, sama sekali gak tahu. Tapi Andilau tuh vintage juga loh sebenarnya. Sampai gue pernah punya baju Andilau hard rock yang vintage Om. Karena gue relate. Jadi kayak gue ngambil yang gue
setidaknya gue relate dulu deh, walaupun nanti bisa cuan apa enggak, ntar dulu deh. Iya, Walaupun membelinya dengan pertimbangan yang matang ya, kayak harganya berapa Iya, gitu-gitu. Cuman ya udah, intinya apa aja yang kita relate, Iya. kita beli, nggak melulu harus mahal, nggak melulu harus yang gimana gitu sih. Nah, ini menarik nih. Kalau mau ngomongin relate, kadang-kadang relate itu banyak faktor. Dia memang relate karena kita emang suka, kita tahu, tapi juga memang kita sayang nih sama di barang gitu ya. Nah, kalau ngomongin relate ini sayang atau ini barang kita suka, itu seberapa relasi kalian ngelepas itu barang? Kalau dari lu Caps, misalnya lu punya sebuah kaos atau beberapa kaos yang mungkin relate atau mungkin lu dari sisi nilai baik investasi, dari harga atau apa. Wah nih gue jual enggak tuh kalau kalian sendiri nyikapin yang kayak gitu sebagai seller gimana sih? Pasti ada dong barang-barang Ada, yang istilahnya ada sih. bisa dibilang wah ini sebenarnya bisa cuan, bisa gue jual tapi aduh sayang deh gue harus keep dulu atau gimana gitu loh. Tuh ada nggak barang-barang begitu dan gue pengen tahu alasannya apa kalau kalian sebagai seller gitu ya. Ini baju ini, baju ini yang lagi dipakai nih. Ya, kalau gue pribadi Om ya, Iya. kalau bicara rela ngelepas barang atau enggak, semua tergantung ekonomi kita sih, balik lagi sih. Kondisi BU enggaknya ya. Ya soalnya kan ekonomi orang kan beda-beda, Iya, jadi kemampuan orang beda-beda. Jadi ketika lu punya sesuatu yang bisa dikatakan invest, Iya. jadi kan ada peluang cuannya nih. Iya. Jadi ekonomi lu lagi kurang bagus, terus lu punya barang invest, ya mau nggak mau lu harus ngelepas sih. Kalau gua begitu Om, tapi nggak harus dilepas juga sih sebenarnya. Tapi kalau udah kepepet banget atau mau nggak mau udah ya. ada nilai angka yang menurut lu plusnya lumayan lah, Iya. gua bakal lepas sih gitu Om. Lepas ya. Tapi lu nggak takut bahwa nanti suatu saat mungkin nyarinya lagi nggak semudah pada saat lu dapetin dulu gitu ya? Kalau itu pernah kepikiran sih Om, tapi kayaknya untuk di waktu saat itu ya, di waktu saat itu karena yang gua ambil tuh karena exposure Om. Oh, oke. Jadi ngerti nggak? Iya, Kita iya. barter, lu beli barang itu, gue dapat untung, Iya, dan iya. keuntungannya gue dapat exposure. Gue Iya, punya barang iya. ini dan gue posting, orang-orang bisa lihat gue punya ini. Iya. Itu yang gue tangkap saat itu, Iya, dan iya, ternyata kejadian. Iya. Banyak barang yang udah nggak bisa gue beli. Dulu gue sempat punya nih. Iya. Itulah. Tapi memang Dibilang nyesel enggak sih Om, cuman Enggak emang ya. perjalanannya emang harus kayak memang gitu. harus begitu. Belajar jadi belajar gitu. Iya. Memang kadang-kadang juga gue setuju ya. Yang namanya seller terlepas bahwa dia suka apa enggak, mau gimana pun dia butuh barang-barang itu untuk ngangkat dia punya toko sih. Yes, betul. Exposure ya. Exposure ya itu tuh gue setuju. Ceritain gue dong dikit sepanjang kalian dagang ada gak sih kejadian-kejadian absurd gitu ya kayak aneh atau konyol atau apa tuh selama kalian dagang gitu ya pengalaman kalian gitu ya. Apa yang konyol lu jualan apa nih? Konyol nih ya. Hah? Misalnya tiba-tiba lu kayaknya nih kaos rare banget, nggak taunya ternyata tiba-tiba ini kaos, ya ampun nih kaos sablonan tetangga gue apa acara tetangga gue kemarin gitu ya. Kita taunya apa atau mungkin lu kan pasti punya lah dalam sepanjang lu pada dagang sekian tahun Enggak, gitu kalau ya. absurd banyak Om. Oh, absurd banyak ya dia ya. Gue diceburin lagi aja ke lubang. Kalau yang absurd yang lucu, absurd ini kalau ngomong lucu lah ya. Iya, Kalau lucu konyol. sih nggak terlalu ada sih, malah yang bikin yang lucu dan yang bakal diinget karena kan kita berkomunitas ya. Iya. Ya udah yang lucu-lucunya nginget kalau lagi ngumpul, paling kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau pengalaman selama berjualan yang lucu sih nggak ada sih. Ya yang banyak yang aneh tapi nyata lah. Yang aneh tapi nyata. Gimana Bisa. contohnya gimana tuh? Aneh Kayak tuh. gua nih. Hah? Kayak Gua nyata terus aneh nih masalah ini. Ya lebih ke ini sih, kalau kita inget kayak barang yang kita beli, gimana ya, barang yang kita beli tanpa kita ngira ada potensinya sebenarnya. Mungkin lebih ke, oke lah. Berarti langsung- jatuhnya jackpot dong. Iya, Oh jatuhnya jackpot. jatuhnya jackpot. Itu jatuhnya nggak absurd dong. Makanya. Rezeki dong Aneh tapi anjing. nyata. Iya. Iya. Tapi mungkin dulu gini deh, nge-hunting barang itu kalau gua mungkin setiap orang beda-beda ya, kita kan pedagang ya. Hunting barang udah dari marketplace manapun yang di Indo dulu lah kita, karena kan udah sempat ini nih beli dari luar udah ngeri-ngeri grogi nih kan, Iya, karena udah sempat benar. kena itu kan. Nyari di Tokopedia gitu-gitu lah, nyari-nyari iseng ketemu ada baju
ini Om Ali nggak tahu nih relate apa enggak. Nama gamenya Bomberman. Oh, Wah, gue tahu. nggak tahu. Di gimbot dulu masih Nintendo. ada. Iya. Om, Namanya Bomberman. Wah, gak pernah kecil dia. Fix. Udahin. Kamera matiin. Pas kecil belum ada Bomberman. Gue kata siapa boy? Dia kan lahirnya duluan lu. Oh iya duluan dia maksudnya bukan lu. Gila-gila lagi aja. Jadi gitu Bomberman lah. pasti dia tahu duluan. Kaos game Bomberman. Kaos game Bomberman. Iya, kaos game Bomberman. Sebenarnya bajunya menurut saya jelek, Itu jujur. nemu di Tokped itu bener. Nemu di Tokped. Harganya kalau nggak salah inget, pada saat itu ini menurutku udah mahal, 300 ribuan something. Tapi alhamdulillahnya nih makasih kepada orang tua bisa nyokolahin saya bisa bahasa Inggrisnya cukup baik. Oke. Jadi kebetulan ada peluang lah untuk memperluas pasar dengan live dengan Jual host di luar. internasional. Oke. Jadi live di Instagram bisa bahasa Inggris, Iya, lumayan bisa berinteraksi lah. Jadi ya udah memberanikan diri beli itu 300 ribuan. Kita bawa barangnya ini ke live internasional. Kalau Caps bisa bahasa apa Cap? Hah? Saya kan lawan. Nggak tahu, kok tanya saya. Gitu Om, habis itu lupa inget angka exactnya laku berapa, cuman yang pasti lakunya di atas $200. Waduh. Jadi itu kayak cuan tertebel pertama kali selama jualan, terjackpot itu di nagih situ. Nagih bener Tapi dari situ. mungkin dari situ ya, maksudnya adrenalin. Turning point, nah itu. Ya, adrenalin lu sebagai seller tuh makin wah nih emang bener bisa jadi ladang cuan gitu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya kalau di gua sendiri Om ya sebagai yang jualan ginian juga, pandangan gua malah sama Kevin lumayan berbeda nih. Kalau yang tadi Kevin kan gua ngejual barang ini, gua dapat uang, gua dapat exposure. Jadi kita punya barang yang ibaratnya kelasnya lumayan top lah ya. Barang yang kelasnya lumayan top. Karena kita tahu nih dengan gue punya barang ini, dalam tanda kutip, gue ngedatengin orang nih buat nengokin akun gue gitu. Kalau gue pandangannya lebih ke yang tadi di awal, lebih ke yaudah deh beli yang relate aja. Iya. Dan soalnya, satu, karena mungkin modalnya tidak banyak, karena barang-barang yang top itu kita tahu sendiri lah harganya kan lumayan juga, nyarinya juga tidak mudah gitu kan. Tapi ya selama ini ngelakuin, contohnya yang kaos Bomberman ini, ternyata membuahkan hasil juga loh, walaupun bener-bener pure dari relatability sama diri gue dulu aja nih, dan gue mungkin tahu, oh market ini kayaknya relate deh sama apa yang gue suka nih, kayaknya mereka suka juga nih, kita kayak masih dalam satu ada punya preference yang sama gitu. Akhirnya gue coba buang di sana. Jadi kayak kalau sekarang mungkin gameplaynya lebih ke kayak gitu. Oh kalau gue punya kumpulan barang ini, better gue jual ke sini. Kalau gue punya barang seperti ini, kayaknya better gue jual di sini aja deh. Lebih ke kayak gitu sih. Tapi berarti emang lo tahu persis bahwa barang-barang ini market segmennya di sini, yang ini di sini gitu ya. kurang lebih lah, lebih coba cocok loginya aja sih. Walaupun gak selalu works ya, tapi sekalinya works lumayan oke gitu sih. Iya. Nah, terus kalian ini tadi gue dengar tadi kayak barang-barang top. Nah, buat lo Caps coba. Artinya kan berarti ada beberapa barang tuh yang klasifikasinya tuh kita bisa anggap mungkin holy grail lah di vintage-nya gitu ya. Nah, sempet nggak lo tuh pernah ada di titik bahwa ada beberapa barang yang katanya lo bilang tadi, wah ini invest, namanya invest tuh kan boleh jual sekarang tapi lebih bagus jual nanti gitu ya. Tapi ada penawaran yang kadang-kadang bikin iman lo goyang. Betul. Nah itu ada nggak? Kira-kira kalau ada ceritain dong pengalaman lo. Baju ya? Iya baju. Oh, kita buktikan aja langsung di sini. Apa buka-bukaan aja. Buka-bukaan. Ya udah deh. Oke, jadi gue pernah dapet salah satu baju yang menurut gue pertama kali pegang juga Om. Oke. Jadi gue belum pernah pegang baju sebelumnya. Maksudnya baju itu ya? Baju itu. Dan gue gak pernah kepikiran bisa dapet baju itu. Oke. Karena seiring jalannya waktu gue jadi belajar nih. Jadi demen yang ngumpulin. Di satu sisi gue tahu nih baju ini stitchingnya asli segala macem. Oke. Dari foto nih contohnya. Dari foto. Dari foto doang nih. Karena kan gue dari awal gue bilang gue demen gambling. Iya. Ya kan? Jadi gue dapet baju itu. Gue belilah hari ini tas. Karena gambling kan. Terus si penjualnya itu bilang baju ini asli gak mas gini. Dan gue siap menerima konsekuensinya. Gue bilang gak apa-apa mas. Saya Oh justru penjualnya nanya baju ini asli apa enggak?
Betul, jadi sebelumnya baju itu udah dijual, terus yang pembeli sebelumnya ragu sama baju itu. Terus gue memberanikan diri Iya, iya. untuk berjudi. Ya, beli deh gitu ya. Ya, tapi tidak disarankan. Iya. Iya benar. Iya. Jangan. Untuk mempunyai metal aja nih. Jadi pas gue beli nih om bajunya, dia ngomong kayak gitu kan. Terus dia bilang, Mas bajunya asli nggak? Gue bilang, gak apa-apa mas, saya udah siap terima konsekuensinya. Kalau ini palsu, saya buat pakai. Oh. Kalau ini asli, ini rezeki saya. Iya, iya, Saya iya. bilang iya, kayak iya. gitu. Terus gue tanya om, saya harus bayar berapa untuk Iya. beli baju ini? Ternyata harganya sama dengan harga dijual sama mau dijual sama pembeli sebelumnya. Iya, iya, iya. Ya udah akhirnya gue belilah tas. 1 minggu kemudian baju itu dateng. Ternyata. Lu tahu apa yang di otak gua? Kasih emot duit. Oh, oke. Jadi bajunya dateng, pas dateng tas Asli. pure asli. Jadi itu Oke. emang gue udah karena gue belajar stitching segala macam Iya. di luar print dong. Heeh, Karena kan gue belum pernah pegang sebelumnya. Iya, Jadi iya. emang gue emang feeling bajunya emang asli. Gitu. Jadi emang udah dikasih konsekuensi asli atau palsunya gue udah siap terima. Iya, Kalau iya, palsu iya. ya gue buat pakai, kalau asli gue jual. Dan harganya lumayan ya waktu itu juga Jadi lumayan nih, ya. gue belinya jujur om, boleh sebutin gak sih? Boleh, Nominal. boleh. Nominal. Gue belinya 15 juta. Oke. Jujur. Gue beli 15 juta, baju nyampe ke Indo. Yang nanya banyak. Oh, ini sellernya seller luar. Seller luar, gue beli dari luar. Oh, oke. Yang nanya banyak nih, gue posting baju ini. Jadi gue bilang gue keep dulu nih. Iya, Karena iya. gue belum pernah nemuin baju ini sebelumnya. Karena gue pertama kali. Iya, iya. Terus dapat kondisi bagus banget. Jadi kan emang susah nih om. Di vintage ini kan emang beli kondisi sama Betul, beli keaslian kan. Itu yang susah banget dicari. Gue dapat dua-duanya masalahnya di poin lebih itu. Di kaos ini ya. Di kaos ini. Pas nyampe, gue belum menjual kan. Seminggu kemudian ada orang Jepang datang. Oke. Datang ke toko nih. Datang ke toko. Oh, oke. Dia pilih. Dapat banyak-banyak. Terus dia milih itu baju. Kasih tahu kali berapa aja deh. Yang sementara tadinya lu belum mau jual dulu nih kan? Belum mau jual. Oke. Lu tahu kenapa iman gue goyah? Kan gue beli 15 juta om. Iya. Penawarannya kali berapa? Gue langsung kasih. Emang enggak. Di saat itu marketnya emang udah segitu om. Oh, oke. Tapi ada lagi lebih gila. Cuman gue gak mau setamak itu Iya, buat iya. ngambil semuanya. Pasti kan dia buat jual lagi. Iya. Jadi gue ambil di bawah itu. Gue jual, tahu berapa? 75 juta. Kali 5 ya. Waduh. Terus, tadi dulu nih om. Terus dia tawar. Eh, Dia tawar 60 juta. Iya. Terus gue tolak mentah-mentah. Padahal itu kan gue udah cuan dong. Iya, iya. Padahal kalau ngomongin rezeki udah 4 kali lipat nih. Iya, iya. 60 juta. Cuman gue tolak mentah-mentah karena emang gue sayang sama bajunya. Karena Iya, gue belum iya. pernah pegang. Terus dapat kondisinya. Terus gue bilang, gue maunya net 75 juta. Kalau mau ambil. Kalau enggak. Jadi sebagai nilai investasi gue juga. Gak lama, ya udah dia langsung deal. Jadi dari 15 15 juta, ke 75 nih 2 ya. kali langsung. Oh. Bukan angka ngasal ya, jujur nih. Kalau ngomongin value ngasal, enggak. Karena emang udah terjadi marketnya. Iya. Ngerti nggak? Bukan cuma angka ngasal. Iya. Jadi gue udah ngeliat baca marketnya, gue dapet bajunya, ya gue jual, gue nggak setamak itu lah buat jual ke max Iya, value-nya. iya. Nah, buat jual, ya udah, gue untung, pasti dia untung. Iya. Kan bicaranya gitu Dia kan. bisa jual Sama di situ. simbiosis mutualisme, sama menguntungkan. Begitu om. Benar. Iman gue goyah pas, wah udah jual lepas. Iya. Berarti inti ceritanya sebenarnya ini ya. Vintage ini mungkin ada unsur knowledge is king-nya juga ya. Bisa dikatakan gitu sih. Jadi kayak lu punya uang tapi lu nggak punya knowledge, menurut gue lu nol sih. Iya, benar. Jujur. benar. Soalnya di Memang lingkup harus ini ya gitu om. kalau gue lihat sih di apapun itu ya, bentuk hobis, mau kaos, mau apapun, memang nggak terlepas dari kita memang harus riset sih barangnya. Betul. Apapun itu ya. Soalnya yang pertama value-nya lumayan. Bener. Yang kedua ini ya kadang-kadang dunia apapun itu banyak tricky and risky-nya ya. Betul. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat sih biasanya ya tenggelam juga gitu. Tapi lo sendiri kalau gue mau nanya ya, selama dagang atau main di vintage ini ngerasa makin kaya atau makin susah gitu loh? Karena kebanyakan mungkin nyimpenin barang yang lo sayang di lemari gitu loh. Jujur lebih ke makin tolol sih. Ya lu aja gua Makin enggak. tolol. Jangan Lu gua. makin apa? Ya biasa aja. Biasa aja ya. Jangan diikut-ikutin makin tolol. Kita lu aja. Soalnya kadang-kadang tuh ya mungkin rekening aman, cuman lihat lemari nih kayak penuh dosa banget nih. gitu Ya loh. benar tuh. Iya. Benar tuh, setuju tuh. Nah tuh lu sendiri gimana ngerasainnya gitu loh? Gimana Ling lu Ling? Selama Kalau secara ekonomi sih namanya berdagang ya. Iya. Kadang-kadang sebulan 1 juta.
Misalnya ya. Oke. Tiba-tiba bulan berikutnya bisa 20 juta. Amin. Maksudnya up and down-nya emang lumayan ini karena kan. Nggak ketebak ya, Ling? Iya, karena supply and demand kita juga terbatas ya. Kalau misalnya kita contoh mau jual air minum, supply-nya ada nih air kan. Kita mau nyari baju aja supply-nya juga terbatas, nyarinya susah gitu. Jadi untung-untungan mungkin punya sumber ya, ibarat sumber mata airnya di mana. Kalau punya banyak sumber mata air mungkin peluang untuk beli barangnya semakin banyak gitu kan. Ya tapi kalau kita ya kalau gue sih ya udah gue stick to my roots aja deh. Oke. Roots gue adalah gue selalu bilang sama Kevin sih, Vin, gue nggak bisa Vin main-mainan kayak gaya lu begini. Oke. Gue nggak bisa nih baca market kayak ngelihat kaos-kaos yang sekarang beredar tuh marketnya berapaan sih? Smashing Pumpkins yang ini tuh pasarannya berapa sih? Oh 4,5, oh 4,8 gitu. Gue nggak bisa ngikutin itu. Iya. Gue selalu untuk sekarang sesekali oke lah, tapi gue tetap stick to my roots, yaitu gue beli barang yang gue suka karena gue yakin di luar sana ada orang yang taste-nya sama kayak gue. Ya, gue setuju banget ya karena beberapa orang kadang-kadang yang gue juga ngajak ngobrol, menurut gue yang pertama preferensi orang beda-beda, ya. Terus udah gitu juga kegemaran atau sukanya orang beda-beda karena satu dia hidup di zaman yang mungkin beda. Kesukaan dia kadang-kadang dipengaruhi lingkungan latar belakang dia, mau baik pergaulan, keluarga dan lain sebagainya itu juga pasti pengaruh ke kesukaan dia gitu loh. Jadi menurut gue kayak sama seperti Caps tadi ngomong, kalau gue cuma bisa nyimpulin bahwa apa, terlepas bahwa itu marketnya misalnya di Jepang tinggi, ini yang menurut gue versi ini barang ketemu tuannya. Karena kalau mungkin ceritanya ini orangnya beda, mungkin harganya nggak akan segitu. Benar. Iya. Yang pertama mungkin dia berani bayar kayak begitu, who knows kalau memang dia sendiri suka. Dan kita nggak pernah tahu itu barang jangan-jangan akan pindah dari Caps yang tadinya dia sayang, gantian tuh orang yang sayang. Gua akan jual nanti. Nah, bisa jadi juga Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu We kan. never know. Iya. Bahasa Inggrisnya itu. You never walk alone. Goblok. Liverpool. Iya, jadi kayak Lingga dia punya preferensi yang beda. Buat gue semua sah sih. Apalagi kalau kalian seller ini kan ya sebanyak mungkin item barang kayak kita nggak pernah tahu ya ikan apa yang ada di dasar laut. Oh, kelas. Bener gak? Kadang-kadang Ikan sapu-sapu. Sapu-sapu lah. Yang viral sapu-sapu yang naik pertamax tuh. lu kalau mau mancing ke laut, lu nggak akan pernah tahu lu mau Bakal dapet kasih api. umpan apa. Oke. Jadi kalau bisa lu sebanyak mungkin lu tebar umpan, potensi lu bisa dapat ikan lebih banyak kan kayak. Iya gitu. benar. Ya, jadi kan market ini luas, kegemaran orang juga kan banyak ya. Iya. Jadi gua rasa sih semua sah sih. Ada yang kadang-kadang main di kayak Lingga tadi streetwear juga gue denger juga marketnya gede, anime juga, gitu kartun juga ada. Nah mungkin kalau musik nih kayak lebih general sih menurut gue ya, universal ya kalau musik tuh kan. Iya. Makanya mungkin penggemarnya jauh lebih banyak, gitu. Kayak gitu ya. Iya. Gue kalau mau nanya Kevin boleh gak sih Om? Ah, lu tanya aja coba. Boleh. Tiba-tiba jadi host dong. Enggak, Gue jadi vendor nih. Hah? Bayar berapa gue nih? Seven Lingga Talk. Nggak, gue mau nanya yang tadi yang soal dia gambling Om. Oke. Lebih ke Apa tuh? itu yang tadi Sonic Youth yang lu bilang. Itu tuh gambling terbesar. Gambling dengan hasil terbesar gitu Om yang mau gue tanya. Itu Oke. gambling dengan hasil terbesar. Atau ada yang Atau lain ada ada secara lagi. perkalian ya. Secara perkalian. Secara perkalian Oh, persentase. ada lagi, Ling. Ada lagi. Yoi. Tapi maksudnya ini kan gamblingnya dengan lu tadi case-nya adalah lu gambling karena lu dari ini lu sebenarnya masih 50-50 ini barangnya asli apa enggak. Kalau Akhirnya itu- lu memberanikan lu Iya. gas gitu. Bener. Kalau yang itu, gue udah feeling itu asli. Oh. Jadi gue tahu itu asli terus dan dia ngasih opini dua kan. Oke. Atau ini asli atau palsu. Tapi gue lebih percaya ini asli. Makanya gue berani beli satu. Ini ada lagi sih Om. Sebenarnya banyak sih gue yang dapat kayak gitu. Cerita lagi nih. Gak apa-apa nih Om. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dapat ini gue HSB Kanada. Heart shape box Oke. tapi yang Kanada. Ini kan ada. Gue punya pertama kali dengan harga fantastis gue belinya. Tapi gue dapat yang kedua kali itu harganya cukup menarik banget. Dan Oh. dan dengar-dengar katanya sekarang kalau gue simpan ya Om ya, kaget ya. Sekarang kalau nggak salah udah Udah berapa? jadi mobil atau udah jadi bisa DP rumah lah ya. Bisa tuh bisa dikatakan iya, gitu tuh. iya. Iya. Tapi gue dapatnya dulu juga, gue inget banget itu Ling, cerita baju itu Ling.
Lu tau gue dapet Lu harus cerita dari awal dulu kenapa lu bisa dapat baju yang kedua ini. Lu cerita dulu dari pertamanya gini sehingga terjadi itu. Oke, jadi gue punya 2 kali om. Yang pertama gue beli dari Altar. Oke. Nah, LTR dari Om Ari gue Asian dapet. Garments. Waktu datang ke tokonya karena di saat itu ada apa ya, turnamen lah ya, turnamen antar dunia nih. Iya. Bisa dibilang ini turnamen vintage shirt tapi ngelawannya Iya, banyak iya, negara iya. nih, bukan cuma Indonesia nih. Iya. Dan gue terpacu di situ om, jujur. Dan memang baju itu emang sengaja dibeli untuk persiapan itu turnamen. Bener, dan itu emang gue siapin buat final. Dan itu baju gue simpan lama. Oke. Jadi gue dapet di Altar, gue DP, terus di ACC sama istri gue. Tadinya gue nggak berani om beli baju semahal itu, Iya, jujur. iya. Kan nggak masuk akal dong Iya, beli baju iya. seharga mobil, serem juga dong. Iya. Gue beli DP, itu pertandingan udah jalan tuh, dan gue masuk. Kayaknya gue di saat itu gue udah masuk sekitar semifinal tuh. Nah gue coba lunasin tuh baju. Oke. Gue simpen, tas. Akhirnya gue keluarin itu di final. Baju itu. Oke. Gue ngelawan, udah ketemu orang Amerika berapa kali. Pokoknya terakhir gue ketemu Amerika nih. Iya. Ketemu Amerika. Gue tahu baju orang Amerika ini emang mahal. Iya. Terus gue nggak mau minder dong. Iya. Gila Indonesia bos, senggol Iya, dong ya kan. Oke. Kita mesti kasih plus nih ya. Iya. Warna Dia all in nih. Indonesia. Dia bener-bener Jujur. sebelum Iya. final lu udah beli masalahnya. Berarti lu udah yakin lu masuk final banget. Gue udah yakin 1000% gue bakal masuk final. Ngilu. Selama yang punya Altar nggak ada. lah bener. Bener. Iya. Jujur nih gue, udah prepare matang banget, semua pelor gue punya. Pokoknya. Gue nyiapin baju itu, gue beli udah lama, gue nyimpen duit itu lama tuh. Iya. Akhirnya terjadi final itu, gue keluarin dah baju mahal ketemu Baju mahal. keren. Oh baju mahal tuh baju keren. Di saat itu orang bilang ngeliatnya cuma keren. Iya, Di iya. saat itu akhirnya gue menang. Nah. Baju keren itu menang nih. Iya. Ya kan? Menang di saat itu, terus gak lama banyak media Iya. termasuk Hypebeast Indo segala macem, orang media vintage luar ngeblas lah postingan baju gua tuh. Iya. Karena emang baju itu gua terima kasih banget buat Iya, Om Mari iya. ngasih gua baju itu. Berkat dia gua bisa mendapatkan baju yang keduanya Om. Oke. Jadi dia tuh diliput. Jadi postingannya tuh kayak di blast. Di blast. Ini baju ini, baju vintage ini laku sebesar sekian. $8.500 saat itu. Lu dinaikin sama Hypebeast terus dia dikasih apa? Hah? Gak dapat apa-apa tuh. Nggak dapet, dia cuma ngeblast berita doang. Terus jadinya yang kedua lo dapat itu gara-gara postingan itu Gara-gara postingan itu bener Om. Oh, terus ditawarin apa gimana tuh? nah ini dia. Dia tawarin gue, lu tahu 2 minggu setelahnya jam berapa? Jam 4 subuh gue bangun Om. Nggak Lagi tahu, bangun. Emang lagi Iya, iya. tiba-tiba dapat panggilan mungkin dari Tuhan. Gue bangun jam 4 subuh, orang random, nggak punya foto, gue nggak follow, nggak ada mutual sama siapapun. Iya. Lu bayangin, lu pasti nggak bakal berani. Udah kayak penipu, Gue kan? percaya lu, Om Ali Iya. nggak bakal Gak bakal berani. berani. Nggak bakal berani. Lu tahu dia jual berapa Om? Iya. Dia jual ke gue 15 juta Om. Gue beli yang pertama seharga mobil, yang kedua gue beli seharga 15 juta. Ini Terus nih Om, dengan harga 15 juta, gue coba nawar. Karena kan sisi pedagang kalau nggak ditawar, Iya, iya. dia bilang, Afdol. wah ini enggak nih. Iya. Wah ini Curiga Nggak si, yakin nih, si penjualnya ya. Iya, curiga iya. nih, kenapa nggak ditawar nih pasti Iya, gini. iya. Nah gue coba tawar dulu. Gue tawar Taktik ya. $800, dia buka $1.000. Terus gue insting subuh gue keluar kan, wah, anjing kalau gue tawar gue ketikung nih, ya kan, takut gue nih. Udah gini, gue minta lu fotoin detail, videoin sama tanggal hari ini. Iya. Gue bilang pas hari ini, nanti gue kasih Om, Iya. source-nya. Iya. Dikasih kirim, yaudah, gue bilang gue ambil segini, terus lu kirim ya besok ya. Gue bilang, gue bayar pakai PayPal langsung. Full. Gue nggak tahu dia siapa, Iya, gue nggak iya, tahu datang dari mana, gue gambling. Gamblingnya ini. Satu minggu kemudian, 2 minggu kemudian, baju itu datang. Dan legit. Dan gue kaget-kaget yang lihat baju depan mata gue jual 2 digit nih, Iya, iya. 3 digit. tiga digit gue dapat 2 digit, dan ini asli menurut gue. Iya. Asli dalam dikatakan gue udah pegang semuanya. Iya. Dan Iya. yang gue bikin gue bingung, gue belum pernah pegang nih baju ini sebelumnya di tag ini. Oke. Jadi gue bisa belajar lagi nih. Iya, iya, Datang iya. dari tag Sogo. Iya, Di iya, saat itu
baju itu cuma dikatakan keren. Ya kan? Baju itu ya karena hype doang biasa lah. Ya kan? Belum dikatakan invest itu karena yang beli mungkin dikatakan orang bodoh kali sebenarnya. Pas datang 2 minggu kemudian langsung laku Om. Lebih mahal atau enggak? Lah di bawah itu. Di bawah karena itu. kondisinya agak sedikit kurang. Udah Dan tempur. ada yang apresiasi. Oke. Lakunya di angka 91 juta. Gue jual tuh Ya, saat itu juga udah cuannya ya bisa katakan 6 kali lipat lah ya. Iya, Apaan iya, sih 5 kali itu lipat. ya? Kapan? Iya, Ya kayak iya. gitu. Cuman kalau itu bisa gue tahan sampai sekarang. Iya. Wah. Apa yang lo rasain tuh? Benar. Sekarang marketnya Ya berapa itulah, sih? ya kan? Marketnya berapa sekarang? Kurang lebihnya? Kurang lebih berapa Om ya? Gope nyampe? Maybe. Terakhir kisarannya ya setengah M lah ya. Setengah M. Setengah M lah ya bisa dikatakan gitulah ya. Ini real nih ya, Real ini. Real ada yang beli ada yang jual maksudnya karena konotasinya kalau Iya. baju vintage sih banyak yang bilang asal buka harga, asal jual harga Nggak, belum kalau di tentu. baju vintage ini yang gue tahu gini, ada open price, ada sold price. Oke. Nah, kalau kita bicara yang tadi gue ngomong, itu literally sold price. Sold Sold price. Karena gue merasakan, gue Dia yang jual, melakukan. dia yang jual. Gue jual pertama laku, jual kedua laku. Iya. Kalau ini dua jual, nggak gue jual, wah udah siap gue gini-gini nih. Oh, Jadi, Ling, lu kalau mau kayak gitu, lu bisa bangun jam 4 subuh, Ling. Itu. Tapi masalahnya nyari yang jam 4 subuh itu udah susah ditemukan. Sudah susah. Om. Masalahnya Iya. ini jam 4 subuh belum tidur. Bukan masalah udah harus bangun. Mesti Ya, ngedit kita ya kan. pokoknya itu banyak lah hal-hal yang gue Iya, bisa iya. dikatakan dapat karena knowledge, Iya, jujur. iya. Karena Lu seringnya- mau belajar jujur terus Om, gue ya. demen belajar Om. Pertama-tama tuh gue ngeluangin waktu gue banget. Nontonin Iya, ya. Di jalan gue nonton handphone, diomel bini gue. Iya. Gini-gini. Ya karena hasilnya sekarang. Iya, Bukannya iya. mau ngebandingin gimana ya. Ya kalau lu gak belajar lu telat aja sih maksud gue. Lu bakal iya. dimakan banyak orang. Kalau Iya, lu iya, sendiri lu gak punya pedoman hidup lu buat belajar. Benar. Orang-orang mah tahu yang enaknya doang. Iya orang taunya enak aja. Lu gak tahu gue. Padahal gue enak banget. Padahal gue enak banget nih. Anjing lah emang lu goblok lu. Jangan ya jadi tiru ya. Uang sekolahnya sumpah uang sekolah. Uang sekolah- Gua aja di awal uang sekolah udah kena 30. Itu Iya, belum sama iya, pajak-pajak Ya gede bengek. pokoknya banyak cerita ya kalian harus taunya seneng aja. Kita sharingnya yang seneng-seneng aja. Jujur. Yang nggak senengnya kalian telan sendiri aja. Karena orang yang pengen lihat kalian seneng itu cuma orang-orang jauh bukan orang-orang deket, percaya sama gua. Iya. Ngilu. Soalnya ada kata begini Om. Apa tuh? Orang-orang tuh seneng melihat orang susah, susah ngeliat orang seneng. Benar. Kalau itu di mana-mana sih kayaknya. Di mana-mana tuh. Di Jadi mana-mana. ya bisa mungkin kalian filter teman-teman kalian tuh, bisa kayak gitu tuh. Ya nggak boy. Iya. Sama lu ya. Carilah Ngilu ya. environment lingkungan yang positif bisa bangun kita. Itu Benar. paling mudah. Support system ya, Om. Support system. Selama ya. positif gas terus, ya kan? Nah, Ling, gue mau nanya deh. Lu kan terbilang milenial ya berarti jatuhnya ya. Dia milenial akhir. Angkatan Milenial milenial ya. 2000-an. 2000 pas gue. 2000-an ya. Gue mau nanya deh, kenapa sih angkatan-angkatan milenial yang gue tahu dan gue kenal, sekarang tuh dia juga tertarik sebenarnya dia ngoleksi atau mungkin bahkan mau coba beli ya kaos-kaos vintage yang even sebenarnya jauh di sebelum umur-umur mereka gitu. Nah itu sejauh yang lo tahu apa karena mungkin mereka FOMO karena faktor cuannya atau mungkin mereka juga suka atau mungkin apa sih biasanya yang lo tahu tuh? Pertanyaan berat sebenarnya nih. Mampus lo. Kalau gua sih, Bisa salah ngomong nih gua nih. gua bukan milenial boy. Iya, tua lu. Kalau sekarang nih menurut gua sebagai anak milenial ya, ada tren atau ada anggapan di mana ketika lu sebagai anak 2000-an atau anak masih anak muda lah, tapi lu knowledgeable soal what happened in the past, oke, what happened in the 80s, what happened in the 90s, lu tahu dan lu knowledgeable soal itulah. Oke. Lu dianggap sekarang istilah anak muda lu dianggapnya nyampe. Oh. Jadi lu nyampe nih. Iya. Jadi ketika lu dengerin ada tendensi anak-anak muda sekarang itu ketika punya music taste yang basic, yang general aja kayak gua demennya Bruno Mars. Itu basic banget kayak lu nggak ada kelasnya gitu. Biasa aja. Iya, tapi ketika lu tahu Gorillaz, ketika lu tahu penyanyi-penyanyi ibaratnya penyanyi-penyanyi yang tidak familiar lah Oke. di sekarang, even yang di sekarang sudah tidak relevan gitu. Misalnya contohnya Beastie Boys, Jamiroquai gitu-gitu dan lu tahu dan lu dengerin lagunya dan lu knowledgeable soal itu, lu bisa dianggap keren di circle tertentu gitu. Nyampe ya. Gitu. Tapi kalau gua nggak di sisi itu, malah gua lebih ke reverse, malah sebaliknya, malah dari gua into baju-baju ini,
gua terekspos oleh hal-hal ini. Mulai dari gue lihat bajunya keren, musiknya gue coba denger deh. Oke. Dan ini gue juga sering dijejelin sama Om Fendi Fight Back Store nih. Iya, Karena gue iya, sempat bilang ke dia, Om, gue pingin belajar musik Iya, lama, iya. pingin tahu Om. Dia jejelin gue terus, Link, lu denger di Depeche Mode, Link. Iya, Denger ini, Link, lagu ini bagus, Link. Gue bilang, aduh di Depeche Mode gue gak masuk Om, kayak lagu orang gila menurut gue di kuping gue gitu loh. Lagunya kok gong banget nih. Iya, Terus kalau gue lagi suka apa, gue bilang, Om gue lagi denger ini bagus banget lagunya nih gini-gini. Gitu sih, gue malah dari ini belajar banyak hal, itulah intinya. Oke. Caps, lu sebagai seller ya, yang menurut gue juga cukup lama dan juga bisa dibilang cukup dikenal di kalangan seller-seller Indonesia dan buyer-buyer Indonesia. Menurut lu sendiri perkembangan kaos vintage di Indonesia tuh di titik ini udah sampai sejauh mana sih? Berat lagi aja. Kita bicaranya Indonesia nih Om ya? Indonesia dong. Ya, maksudnya dalam lingkupnya semua seller Indonesia Iya. lah ya. Baik seller maupun kolektor, end Oke. user gitu ya kan. Tentunya lo sebagai seller itu pasti lebih peka dan lebih tahu nih step-step dari perkembangan tahun ke tahun tuh seperti apa nih? Ya kalau menurut gua sendiri sih untuk vintage Indonesia ya. Kalau sekarang sih cukup variatif juga sih Om. Variatif ya? Variatif banget sih. Kalau sekarang ya kita ngomongin vintage tuh banyak banget sekarang yang muncul, Ling. Bisa ntar kartun vintage nih tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Ntar band, kalau band sih menurut gua ada terus. Stabil ya? Oke. Stabil nih kalau market vintage untuk musik ya, Iya. karena kita relevan. Makanya gue bilang tadi kan universal ya kalau musik. Bener, ya. Iya, musik iya. terlalu relevan sama orang-orang jadi Iya. ya enjoy aja orang semua bisa dengar gitu. Untuk kemajuannya sih sendiri sih kayaknya kita sebenarnya nggak kalah lah sama negara lain Om. Oke. Jujur, lagi kita bicara barang-barang kita Indonesia nih. Banyak kok barang Indonesia yang menurut gua cukup meledak Iya, di iya. mata dunia. Iya, Setuju. Banyak nih, cuman nggak terekspos karena kita Iya. jujur kita nggak punya wadahnya nih. Iya, Kita iya, nggak punya iya. wadahnya buat masak nih semua Iya, nih. iya, iya. Sedangkan negara-negara lain tuh udah pada masak semua. Iya, iya, iya. Ada kokinya ya. Kokinya udah ada semua nih sebenarnya. Iya, iya, Ya kalian-kalian sebagai seller menurut gua kokinya nih. Iya, Cuma iya, tinggal mau nggak sih Iya, satu iya. dapur sama kita. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi bisa gue bilang mungkin kita masih terkotak-kotak ya. Jadi bisa sih. kalau untuk kita mau nopang sesuatu kan nggak mungkin kita bisa sendirian juga Benar. buat majuin misalnya komunitas vintage di Indonesia ya. Ya gue setuju juga mungkin yang gue tangkap insight-nya itu ya. Bener Om. Ya. Tapi kalau perkembangan vintage sendiri secara general ya, itu menurut lo nih kedepannya akan kayak gimana sih? Oh kalau gue pribadi ya Om ya. Cerah. Cerah ya? Kalau gue sih ya. Iya, iya. Berarti Tapi tergantung dulu nih. iya, iya. Tergantung dari masing-masing orang itu mau maintain gak. Dari segala aspek. Misalnya buyer lo bisa lo maintain gak dengan baik. Iya, iya, iya. Kurasi barang lo bisa di maintain gak dengan baik. Iya, iya. Soalnya kan makin kesini menurut gue makin banyak barang yang dikatakan banyak lah Iya, iya. keraguan. Iya, iya. Yang Palsu lah. ya bisa dikatakan banyaknya palsu dan takutnya kalian gak bisa maintain pembeli kalian masing-masing, akhirnya mereka jadi kecewa dan karena awal dari sini semua bisa jadi runtuh Om. Iya, iya, iya. Makanya knowledge itu penting ya tadi ya. Jujur. Knowledge itu Iya. penting juga Jadi sebenarnya. nggak sembarangan sih kayak kalian bisa jejelin barang yang menurut kalian tuh asik-asik gitu, tapi kalian harus cari tahu dulu juga. Jadi biar ekosistemnya tuh sehat, Iya, iya. baik, nggak dikotak-kotakin, Betul, semua betul. saling rangkul, gitu loh. Tapi Itu untuk nambahin yang ini juga kayak sebenarnya ketika muncul fake di vintage nih Om. Iya. Itu udah jadi satu anomali nih sebenarnya. Anomali dalam artian sebuah market yang dikatakan oleh inilah ya orang yang di luar eksternal komunitas vintage yang bergelut di bidang ini pasti kan mengatakan vintage ini hanya gorengan. oke. Yang tadi kita bahas lah harga-harganya nggak make sense dan lain-lain. Tapi kalau so taunya gue nih ya Om ya, dan yang pernah gue baca-baca insight-insight dari internet gitu ya. Ketika ada muncul suatu barang fake atau palsu yang diproduksi secara dalam tanda kutip massal atau masif,
berarti itu memang industri yang dia caplok itu sedang industri yang lagi rising star nih atau enggak? Jujur. Industri yang emang worth-nya itu miliaran sebenarnya atau triliunan bahkan. Makanya mereka baru bisa mau memiliki bisnis model membuat fake yang terstruktur karena duit. Ingin menipu-nipu orang lah gitu atau enggak membuat alternatif yang lebih murah untuk orang-orang yang tidak bisa membeli yang legit. Mungkin antara dua itu kita tidak bisa membenarkan ya. Tapi ketika munculnya fake ya itu kan berarti ini industrinya something loh. Baru muncul fake-nya. Kalau industrinya tidak menjanjikan atau industri yang memang tidak making money atau tidak ada worth-nya. Bisa dikatakan baik-baik aja lah gitu. Dia gak bakal mungkin bikin fake karena gak ada duitnya. Bener, gak akan menggebu-gebu untuk menciptakan kepalsuan. Jadi in the end of the day ya kita sebagai yang penikmat ataupun kita yang pedagang, kita tidak bisa melarang orang lain untuk bikin fake juga. In the end yang bisa kita atur adalah ini kita sendiri. Kita mau ngisi ini apa enggak gitu. Karena dari situ kayaknya masalahnya banyak muncul kan sebenarnya. Itu sih Om. Nah, Cap tadi kan lo bicara tadi kita ngomongin terkotak-kotak dan istilahnya nih kalau bisa tuh kita butuh wadah ya. Yes. Nah, dari yang informasi gue dengar katanya kalian nih dalam waktu dekat mau bikin event nih. Iya Om. Yang pertama event ini gue pengen tahu apakah event ini juga sebagai salah satu jawaban yang lo bilang bahwa ini wadah untuk katakan seller-seller mengakomodir atau kumpulnya orang-orang yang gemar atau mencintai dunia vintage. Nah, boleh dong cerita sedikit event yang lo mau buat, event apa, kapan, di mana gitu ya. Terus udah gitu akan ada apa di event, target marketnya seperti apa, udah gitu nanti siapa-siapa aja atau ada beberapa tenan misalnya ya yang mungkin ini cerita sedikit deh. Terserah mau Lingga mau Cap. Lingga udah pasti detail. Oke, nih jadi kita hitungannya dipromosin gratis nih ya. Malu juga nih, gak tahu nih balas pakai apa nih jadinya. Fee-nya transfer kemana? Nomor rekeningnya berapa nih? Jadi gini, thank you Om udah bantu dia angkat soal event yang kita mau bikin ya. Jadi emang sejujurnya ini pergerakan yang sudah direncanakan sejak lama lah ya bisa dibilang. Malah event sebenarnya target kita mau bikin event ini di tahun lalu. Tahun lalu. Oh malah tahun lalu? Iya. Pada awalnya. Cuman ya. Cuman ya ada dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Ya habis itu dong. Kemungkinan dan kemungkinan. Kalau tiga kemungkinan. Ada kalau eventnya ini namanya Unfound Fest. Unfound Fest. Ya, kenapa kita memilih nama Unfound pada Sorry, ini perdana berarti ya? Event Buat pertama. Perdana, Om. Event pertama. Jadi eventnya ini namanya Unfound Fest. Dengan akun Instagram kita unfound.id ya. Ya itu udah mungkin teman-teman udah pernah lihat gua sama Kevin bikin konten, entah itu gerebek kolektor, gerebek Om Ali dan gerebek yang lain-lainnya. Gue pernah digerebek juga ya? Pernah, aku lupa sih. Enggak, kurang BNN doang. Nah habis itu ya udah kenapa kita memilih nama Unfound ini? Sebenarnya berangkatnya dari hal yang paling simple yang kita lewati sehari-hari sebagai either itu kolektor atau either itu pedagang vintage. Setiap hari, bukan setiap hari lah ya. Mau selama apapun lu berjualan, kayaknya sih menurut gua mau selama apapun lu berjualan, mau lu udah jualan 6 tahun, mau lu udah sepuh dari tahun 2000-an awal udah jualan baju vintage. Menurut gua in the end of the day bakal selalu ada barang yang belum pernah lu lihat. Lu bakal selalu discover new things gitu. Gue setuju tuh. Iya. Itu tuh. Jadi kayak lu nemu sesuatu yang respon lu tuh kayak anjir gue gak pernah lihat, anjir ternyata ada, anjir ternyata ya kayak gitu tuh respon-respon dari kita. Dan itu kenapa alasannya kita memilih namanya Unfound. Unfound itu kan suatu hal yang belum pernah ditemukan ya. Karena menurut kita itu esensinya being in this community tuh itu. Lu selalu menjadi apa ya? Lu selalu menjadi anak kecil ya, misalnya ibaratnya. Lu selalu menjadi anak kecil yang kayak lu ngelihat suatu barang ini yang lu tidak pernah expect ini ternyata ada atau lu tidak pernah tahu ada. Dan ketika lu lihat ya lu responnya gitu, anjir ternyata ada barang ini. Dan itu selama apapun lu berjualan, journey lu selalu ketemu barang-barang kayak gitu. Ya udah kenapa namanya Unfound? As simple as that karena itu. Itu cikal bakal dari namanya. Nama account dan nama eventnya.
Terus eventnya sendiri dari yang tadinya lo bilang perencanaan 2 kali kemungkinan tadi, yang final ini akan putus dan benar-benar nggak jadi kemungkinan dan akan terjadi. Ya. Kapan tuh pastinya? 29 29 Mei sampai 31 Mei. 2026. Oh 3 hari. 3 hari, Oke. Jumat, Sabtu, Minggu, dan itu kayaknya sih lagi long weekend nih kalau nggak salah ya. Libur panjang libur tuh. panjang. Idul Emang Adha kalau nggak gua salah. kosongin tuh hari, gue bilang sama dunia merahin, gue bilang. Udah nggak mau Pak Prabowo ya. Iya. Itu di eventnya di Jakarta. Eventnya Jakarta Barat. Itu Di Jakarta nanti Barat. announcementnya udah di up juga announcementnya di Jakarta Barat. Oke. Lokasinya di tema Indonesia. Lokasi di tema Indonesia. Tema Indonesia. Itu bakalan ada 30-an tenan lah ya. Oke. Tidak terlalu besar karena kita juga tidak berani yang membuatnya langsung duar gitu di pertama kali. Kita start slowly aja, start small, slowly ngelihat dulu gimana sih gitu. Karena Oke. yang tadi Om Ali nanya kan ini apakah ini akan menjadi wadah? Iya, Apakah iya. akan menjadi media atau akan menjadi apalah yang membawahi gitu-gitu. Jujur kalau dari gua sendiri sih nggak tahu Kevin ya. Kalau dari gua sendiri gua nggak bisa menjawab itu sih Om. Karena Iya. sesuai yang tadi Om Ali bilang, ketika kita mau membesarkan si komunitas ini, kita butuh bareng-bareng Om. Betul. Jadi ketika oke, sekarang gua dan Kevin ada nih inisiatornya ibaratnya. Iya. Tapi kalaupun teman-teman tidak ada yang mau mensupport, Iya. tidak mau ikut, Iya. itu kita juga nggak bisa karena kita butuh Iya, butuh mereka semua, kita Iya, butuh Om Ali, kita butuh mereka semua karena kita butuh ekosistem, bukan cuma butuh yang bikin event habis itu eventnya nggak ada yang mau ikut. Betul. Ya mungkin kita berharapnya ya teman-teman yang mau ikut itu ya punya goal yang sama lah sama kita gitu, punya similar goal, mutual goals yang ya emang mau memperluas si vintage scene ini marketnya, apalagi ke market yang milenial dan Gen Z kayak gua nih. Betul, Karena rising marketnya lagi di situ nih sekarang. Iya. Itu. Oh nanti berarti di event juga lu ada tuh kepikiran untuk nge-grab target market yang memang istilahnya ke milenial juga kan, sebab notabene kan ini kaos vintage ya. Yang tadi kita bicara tuh anak-anak milenial mungkin hanya sebagian atau belum terlalu tuh yang relate sama cerita-cerita story the Ya. past ya. Berarti lu berarti ada strategi untuk nge-grab orang-orang milenial nih di Iya. event itu ya. Ya pokoknya itu dari konten juga kan ya Om ya. Konten, Dari oke. konten dan mungkin nunjukin kayak nanti di eventnya sebenarnya ada barang-barang yang seperti apa sih biar mereka tuh tahu mungkin gambarannya. Dan kita kan vintage gak terbatas cuma di baju 90s Pin ya. Benar. Wah itu lagi rame banget sekarang nih ya. Wah itu kita tetap vintage Om. Y2K Iya, yang tahun benar. 2000-an awal nih itu kan juga ya bisa dikategorikan masuk vintage lah walaupun ada yang bilang 20 tahun baru vintage. Nah, tapi kita 2010-an itu 2010-an 2008 menurut kita itu udah barang oke juga lah Udah sebenarnya gitu. masuknya collectible lah ya. Udah masuknya masih bisa dikolek, bisa dipakai gitu kan. Karena ya itu simpan. si Gen Z milenial nih kayaknya adalah si kumpulan anak-anak tertentu yang mau pakai sesuatu yang unik gitu, yang nggak mau samaan sama orang. Iya. Karena kan thrift sama vintage itu emang ada yang ngambil esensinya di situ kan. Gue nggak suka baju gue sama nama orang lain, makanya gue beli baju dari thrifting, makanya gue beli baju dari vintage gitu sih. Om. Bener. Nah, kaitan tadi sama konten grebek rumah lo itu bisa dibilang leading buat sebagai leading to the event atau mungkin ini suatu hal yang berbeda event-event atau ini konten akan jalan terus Semoga akan jalan terus kalau konten mah. itu ya. Jadi Janji nih. janji nih ya. Yang ini real nih, ada videonya nih. Kalau habis event kita udah pecah, kongsi gimana nih? Bahaya juga bos. Om Ali jadi mediasi. Gitu, jadi ya kalau kita sih niatnya dari event ini berlanjut terus, Unfound akan menjadi media lah ya. Ya bisa dibilang sarana. Sarana. Ya kita sebagai talentnya. Tapi ketika ada informasi apa yang menarik soal vintage mungkin bakal kita up juga. Atau ada info menarik soal fashion mungkin kita Seputar up fashion juga. gitu. Oke. Itu oke. sih. Balik lagi ke urusan jual beli tadi ya. Mungkin ke Kevin ya. Boleh. Ke Caps. Bacot mulu gue dari Caps. tadi. Lu, Sorry nih. selama lu jualan, cara lu bisa maintain customer itu gimana sih? Maksudnya mungkin ada teman-teman seller juga yang mungkin lu kan udah cukup sekian lama ya eksis di dagang ini. Gimana sih cara lu untuk maintain baik buyer di dalam negeri maupun di luar negeri gitu tuh? Mungkin lu ada trik tips khusus gitu atau yang secara umum biasanya lu lakukan gitu? Secara umum ya,
Mungkin ya gak banyak-banyak sih, mungkin standar aja sih Om. Standar ya. Yang penting sih lu bertanggung jawab sama apa yang lu jual. Nah, itu paling Soalnya penting ya. jarang banget sih orang bisa jualan, tapi nggak semua orang bisa tanggung jawab Om. Oke. Gitu. That's a good point menurut gue. Ya, jadi kayak menurut gua lu bisa jualan nih Ya. satu barang, ketika barang itu bermasalah, kan ujungnya lu nih. Iya. Ujungnya gue nih, Iya, ujungnya iya. gue. Terus gue jual, ketika bermasalah lu nggak harus lepas tangan, lu Iya. harus tanggung jawab mau apapun alasannya, karena lu pintu utama dari semua masalah itu. Oke. Jadi lu harus berkepala dingin walaupun lu terlihat benar. Iya, iya. Lu harus terima itu dulu, lu harus sharing dulu semuanya, baru lu bisa pecahin lah satu-satu lah. Iya, Kayak iya, gini kesini. Ternyata ini nih masalahnya gini. Iya, Yang tetap lu tanggung jawabnya semua di lu. Iya, iya, iya. Pokoknya iya. acuannya semua di lu. Jadi nggak boleh lepas tangan. Itu sih pertama susah banget sih Om tanggung Oke. jawab. Padahal tuh bare minimum ya jatuhnya ya. Menurut gue itu pondasi sih. Pondasi ya. Tanggung Artinya jawab. gue bisa simpulin sebelum kita lepas tangan ke orang lain, notabene misalnya tempat kita membeli barang sebelumnya, artinya lu selama ini berusaha untuk pasang badan dulu untuk tanggung jawab. Yes, benar. Nggak cuma jualan uang, cuan, udah gitu. Kita harus maintain tuh dari situ juga sih. Oke. Nggak bisa ngecewain. Soalnya ketika lu kehilangan satu customer, lu udah bakal pincang sih, bakal kemana-mana. Iya, iya, Soalnya iya. customer itu lu nggak bisa kontrol nih. Iya, iya. Dia bakal cerita ke siapa aja. Iya, Gara-gara iya, iya. perlakuan buruk lu itu, lu bakal didengar banyak orang. Gara-gara Iya, satu cacat, mendingan lu terima konsekuensinya. Ya udah, semua akan baik-baik aja menurut Iya. gua gitu. Jadi orang pun juga akhirnya tuh tahu bahwa kalaupun memang ada satu dan lain hal terjadi, dia tuh masih akan lebih apresiasi tatkala apa kita sendiri yang jual barang pun mau untuk tanggung jawab ya. Itu dia Om, tanggung jawab. Ya good point sih menurut gue ya. Enggak nih, gue juga kepengen tahu ya. Ini seorang seller ini kan ada tadi kita cerita barang-barang nih kan ada yang dijual gitu ya. Tapi gue yakin pasti ada barang-barang juga yang punya sentimen atau mungkin jadi invest, nggak dijual, nggak dilepas gitu ya. Baik itu mungkin barang-barang mahal atau barang yang punya sentimen. Nah kita masuk di sesi mungkin teman-teman pengen lihat ya seorang Kevin yang selama ini Kevin aja Lingga nggak usah lah. ada barang-barang yang dia sembunyikan gitu ya. Iya. Mungkin Lingga ada barang-barang yang disembunyiin. Iya. Termasuk mungkin kaos yang dipakai Kevin dari tadi ganggu mata gue gitu. Enggak lah Om. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke sesi coba dong mungkin teman-teman mau lihat ya koleksi-koleksi dari seorang Kevin dan Lingga yang mungkin juga udah lumayan cukup lama berdagang. Caps, ada nggak barang-barang yang menurut lo, gue pengen tahu lo pegang barang-barang apa dan berapa lama lo udah simpen, dan mungkin ceritain sedikit kenapa mesti lo simpen barang-barang itu. Oke. Gue yang pertama nih Ling. Gue ngumpet di pojokan aja lah kalau gini lah. Enggak Kalah lah. saing gitu. Enggak. Nih karena yang pertama sih gue punya. Oke, ini Nirvana ya kalau nggak salah ya. Yes, benar. Gue Oke. punya Baby Kurt Memorial. Oke, Kenapa ini gue simpen Om? oke, Karena gue sangat suka long sleeve. oh oke, Di satu sisi gue suka long sleeve, kedua untuk rilisan baju ini, si Baby Kurt ini, menurut gue sulit sih ditemuin untuk long sleeve-nya, varian long sleeve-nya. oke, Karena pada umumnya baju ini munculnya ya lengan pendek aja gitu. Oke. Terus gue dan emang terlalu suka sama Kurt Cobain. Cobain. Jadi Nirvana gua- khususnya lah ya. Ya Nirvana. Jadi ini gua koleksi udah sekitar Oke. berapa lama ini? Ini nggak lama kok Om. Nggak lama Tapi ya? emang gue udah lama nyari baju ini. Oke, Terus ketika gue dapet baju ini, nah ini juga nggak akan cepet nih keluar deh. oke. Gitu. Artinya ini juga mau gimana pun juga satu yang pertama yang gue tangkap bahwa ini kaos termasuk yang mungkin akan lo simpen cukup lama. Yes. Tapi mungkin kejadiannya akan juga sama seperti kaos yang tadi ada getarnya juga ya kalau tiba-tiba ada yang over lumayan. Ya pasti lah. Pedagang. Balik lagi ya kan ke ekonomi, tapi Pedagang. ya Iya, cukup iya. suka sih gue koleksi baju ini. Kayak Oke. bakal lama sih gue koleksi. Bakal Karena ini lama. size gue banget sih. Oke. Nah jadi buat teman-teman mungkin nanti kalau seandainya
ada yang mau coba, siapa tahu getar juga gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dicoba nanti terakhir di sesi. Terus kaos apa lagi, Caps? Ya ini yang pertama. Oke. Terus yang kedua, nah, kita punya Beok long sleeve. Pos ya. Iya ini Europe Tour Pos. Cover album nih. Cover album Pos. Oke. Kenapa gue suka ya balik lagi. Long sleeve. Karena long sleeve-nya Dia itu. rilisan tahun? 95. Jadi Oke, 95. di Europe Tour ini dia ada 2 versi sih, Om. Kalau Oke. nggak salah, 95 sama 96. Oke. Dan ini gue punya versi putihnya di tahun 95. Oke. Gitu. Belakangnya sih ngilu. Gitu. Oke. Ini juga termasuk kaos yang kemungkinan akan lama lu simpen. Akan lama gue simpen. 200 pertama. Oke. Terus apa Dia lagi? akan lama gue simpen karena balik lagi kan karena sizingnya gue. Oke. Terus kesukaan gue long sleeve. Oke. Begitu. Terus Dan- 50. Ada lagi, Kap? Kaos apa lagi? Wah, kita next lagi nih. 200 gak dapat tadi tuh. Serius gua. 300 lepas. 300. Yang ketiga kita punya In Utero Nirvana. Oke. Nirvana. Tapi ini- bootleg jatuhnya ya? Iya, kenapa ini gua collect? Karena untuk Nirvana ya, spesialnya Nirvana menurut gua desain bootleg lebih menarik daripada yang official. Oke. Ya bukan berarti yang official jelek, tapi gua lebih Prefer yang prefer nyimpen tuh. vintage bootleg. Apalagi ngomongin In Utero, bootleg Oke. gua demen banget sih buat nyimpen. Dan ini backitnya di Tour 93 nih, Oke. begitu. Oh, ini termasuk yang lumayan cukup Ya, jarang ya. dan lagi-lagi size kita Om. Oke. Karena gue beli prefer emang Untuk pakai ya. bener, nggak Iya, iya. nggak emang nggak pengen kejual, jadi pengen simpen aja baju yang kayak gini. Dan kondisinya menang lagi. Ini juga lumayan cukup lama nih, udah simpan. Ini enggak ini baru nih. Oh, ini baru ya. Enggak lama-lama banget sih, cuman ini gue juga pertama kali pegang. Oke. Jadi emang bakal keluar lama sih nih, bakal gue Oke. simpen lama. Gitu. Terus ada lagi apa, Cap? Bawa apa? Terus nih dia. Nirvana lagi. Ini kita punya Wah, ini Nirvana. Yang ini menurut gua salah satu baju Nirvana yang tersulit ya menurut gua. Iya, Ya. iya. Bisa dikatakan album pertama gak sih Om? Iya, Bleach. Bleach, yes. Ya kan? Dan ini gua dapet promo Euronya eksklusif. Kayaknya emang buat rilisan Jepang ya Om. Oke. Seperti yang gua kasih tahu deh. Dan ini banyak versi sih. Untuk Iya, Bleach ini iya, banyak iya. versi. Dan gua dapet, kali ini bukan size gua. Iya, iya, iya. Jujur, tapi karena albumnya sih emang Iya, bajunya iya. sesusah itu gue dapet di belakang Bleach. Tapi tenang, kalau bukan size lu, itu di sana udah ada yang menampung kok. Kalau bukan size lu size dia nih. Di ujung ada yang menampung itu. Ya kurang lebih begitulah. Ini untuk Nirvana Bleach Wah, ini gawat sih. long sleeve. Oke. Yang pendeknya menurut gue udah susah banget. Iya, iya. Dan ini kalau ini udah lumayan lama. Iya, sebenarnya. iya. Ini Gitu. gue udah cukup lama ya, tapi gue pernah tahu bahwa memang ada Japan rilisnya kayak begini. Kayak gini ya. Ada. Banyak versi sih Om. Iya, iya, Ada yang benar. sapop, ada yang Benar, enggak. ya kan. benar, Nah, benar. ini Ada yang palsu lagi. versi Iya, promo iya. Bleach-nya. Oke, terus Hati-hati apa guys lagi? ya. Oke, ini Mostly Nirvana ya dari tadi ya, Caps? yang gue lihat Yoi, ya. mostly Nirvana. Jadi untuk yang terakhir ini, Favorit Oke. aing sih ini. yang ini terakhir Wah, ini gawat sih. kita punya Favorit. Helter Skelter, Radiohead, Ngilu. Pablo Honey. Dan ini memang kalau nggak salah ada cover albumnya juga deh. Nanti kalau nggak salah. Kasih daging lagi aja. Ya. Jadi ini kalau ini juga cukup lama. Jadi kalau untuk cerita baju ini, jadi ada salah satu kolektor Prancis datang ke toko gua Mm-mm. dan gua kaget dia punya baju ini. Oh, dia datang ke toko bawa baju ini atau dia nawarin Dia nawarin via? banyak baju, terus Oke. gua kaget ketika ngeliat baju ini. Seperti lah yang gua bilang Unfound. Gua belum pernah lihat. Iya, iya, iya. Depan mata gua bilang anjir gua harus beli. Pokoknya Iya, gua harus iya, iya. punya. Dengan harga yang lumayan Tinggi. Pricey ya. pricey, tapi gua ikhlas buat ngeluarin baju ini karena Oke. jujur untuk Pablo Honey ini Ya, ini one susah of banget the sih best. jujur. Yang One of the yang best. asli tuh susah banget, Iya. jujur. Dan apalagi kalian bisa lihat Iya, iya, iya. warna putih tuh, gua demen banget sama warna putih. Jatuhnya Helter Skelter ya Italia. Italia, Daging lagi aja. Enggak nih, ini berarti nih kayaknya gue gak pernah liat lu ngepost ini sebelumnya dah. pos sekali. Pernah ya? Pernah sekali. Oke, gue kira eksklusif di sini lu spill ini nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu bisa lepas kan Dari gara-gara sini ya. Enggak lah, pokoknya ini Geter nih. salah satu kesayangan gue juga gitu. Iya, iya, Karena iya. baju ini nih
banyak packnya juga sih. Jadi gua demen gitu buat beli-beli, ngeluarin kocek mahal buat belajar. Oke. Apa sih yang bikin beda dari yang palsu dan yang asli. Tapi lu sendiri untuk baju ini sendiri lu udah cukup riset matang ya bahwa ini barang teridentifikasi memang lu yakinin asli ya? Kalau untuk riset sebelumnya belum Om. Oh, Jadi belum pas lihat langsung bajunya, wah gue udah nggak worry sih. Udah nggak worry karena dia bawa baju ke toko gua, jujur dia bawa Nirvana juga, Rap Me, long sleeve dan gue nggak ada uang. Iya. Tahu kan Om? Rap Me itu. Wah. Tahu. Karena di luar kemampuan kita. Jadi sebenarnya ada tagnya Om. Oh, Helter Skelter kan. iya. Cuman lepas. Ya kalau gitu. Helter dia Fragile cenderung ya? stiker ya. Ya tapi ya, kalian bisa lihat nih kalau dapat blanknya Screen Star sih. Oke. Begitu sih Om. Untuk koleksi gua untuk. Siap. Kalau Lingga Di- sendiri, Saya pulang aja kayak ini. Enggak lah. Lingga sendiri saya- gimana Ling? Kalau Kan lu bawa ngomong apa, kita Ling? beda. bener. Beda. Ini Oke. bakal two different world nih. Iya. Nah, Tapi Yang- kita saling melengkapi. Bener. Nah itu dia. Yang paling pertama sebenarnya baju yang gue pakai dulu Om. Ini baju apa? Belum Kelihatan bisa nggak sih kalau di cerita kamera? Birdhouse ya. Ini Birdhouse. Jadi ini tuh gue jujur nggak terlalu relate dengan brandnya. Oke. Dengan Birdhouse-nya nggak terlalu relate. Tapi yang gue relate sama grafiknya. Oke. Ini klasifikasi sorry kalau gue anime kah jatuhnya? Atau Dia lebih nge-rip off anime lah jatuhnya. Jadi grafiknya ini rip off dari anime. rip off dari anime. Jadi dulu brand yang terkenal tuh ada Hookups, brand skate lah ya, yang viral di Indonesia juga recently dari dulu sih Birdhouse sama Birdhouse sama Hookups. Dan Oke. itu memang dia sangat cukup sering untuk meng-rip off dari pop culture lah. Oke. Contohnya dari anime, ada juga kalau Hookups sempat bikin yang dari kayak memparodikan Disney Princess, Snow White, tapi dia alanya kayak dibikinnya agak semi-semi adult gitu. Oke. Nah itu gue lebih ke relate sama gambarnya karena ini tuh Digimon Om. Oh, Digimon, Ling. Itu Digimon. ini. Namanya siapa? Apimon? Digimon. Namanya Banaspati. Ini namanya Meramon. Kalau nama Digimonnya ini Meramon. Oh merah. Meramon. Jadi kan ada Pokemon, ada Digimon tuh itu dua berbeda nih Om. iya, Banyak yang harus jelasin nih kalau Om Ali nih kalau ini soal ini. Tapi ini ada komunitasnya sendiri ya untuk jenis kaos seperti ini ya pastinya. Ada Om, ada kolektor skate t-shirt ya, tapi kan mereka nggak terfokus di brand Birdhouse aja ya, karena kan Oke. brand skate banyak banget, ada Blind, Hookups, Birdhouse, Oke. Tony Hawk bikin lagi, beda lagi, banyak lah. Gua nggak terlalu expert, tapi kalau untuk yang ini jujur relate karena di grafiknya ini dia memparodikan Digimon yang kayak notabene bisa jadi ini satu-satunya kaos Birdhouse yang memparodikan Digimon. Oke. And which is ini vintage nih. Vintage, tapi yang ini Vintage early 2000, late 90s, early 2000 kalau yang Ya ini. udah vintage dong Ya, ya. vintage. Vintage. Oke. Ini satu. Terus apa lagi Ling? Lanjut ya. Kita baju-baju murah aja Om ya. Mana murah. Kita nyari yang Cepet nih. kita nyari. Kita yang kita relate dulu. Ini jujur yang ini gue beli dari Kevin. Oke, Bruno Mars. Karena tadi gue Ini bilang universal sih, banyak orang suka sih harusnya. Ya. dan ini tuh bukan tour yang terbarunya tapi tour Moonshine ya. Jadi gue lumayan Oh, oke. lumayan suka Bruno Mars Iya, dulu iya, karena abang gue atau kakak gue yang cewek gue nggak tahu, mereka beli album yang paling pertama The Duo Hooligans kalau nggak salah namanya. Oh enggak, Unorthodox Jukebox kalau nggak Oke. salah. Akhirnya dari situ demen Bruno Mars sampai semua albumnya gue dengerin lah. Oke. Nah ini yang tour Moonshine, which is Oke. ada Jakartanya juga nih. Siap. Ini Oh, ada yang- Jakartanya nih. Ada Jakartanya di belakang tuh. Nih gue pegangin Keren Ling. ya. Boleh. Supaya Belinya dari dia kalau bayar- nggak salah 350 Iya, betul. kalau nggak salah. Iya, iya. Baru iya. baju-baju murah ini mungkin bakal gua. Tapi ini official, Ling. Tapi lu percaya nggak? Lu beli mungkin untuk klasifikasi kaos vintage itu 350 kategori early untuk orang-orang yang mau masuk ke dunia vintage. Tapi tatkala ini baju ketemu orang yang memang istilahnya dia relate banget sama dia. Oh, I think this bisa double, triple mungkin Maybe. harganya. Nobody knows. Oke. Makanya untuk barang-barang kayak gini apalagi dibelinya di harga segitu ya. Iya, 350.000 nggak ada salahnya untuk gua pegang. Oke. Nggak ada salahnya untuk di hold gitu. Terus lanjut kali ya. Lanjut. Tapi kalau musisi ya emang paling relate kayak gini-ginian doang lah. Oh, langsung ke sini masa nih. Gak apa-apa Ya. dong. Ini apa nih? Ini sih one of baju termahal yang lagi gue pegang sekarang berarti. The Holy Oke. Grail. One of the Holy Grail bagi anime lah ya. Lingga. Oke. Ini gua nggak kalau untuk yang ini jujur anime favorit gue One Piece. One Piece. Tapi Ini- untuk ini tuh beda lagi. Ini tuh era sebelum One Piece malah. Ini namanya Evangelion nama anime. Oh, Evangelion. Gue pernah tahu itu ada kaos anime mungkin, tapi gue lupa namanya. Dia kaosnya biru.
yang dia terbang pakai sapu itu ya. Oh, ini Kikis Kiki. Delivery Service. Nah itu juga katanya cukup lumayan mahal ya harganya. Kalau nggak salah inget, dulu temanku sendiri yang jual. Kalau nggak salah inget 2.500. Tuh ya benar. Warna Wih, biru. murah dong 2.500. Kalau nggak salah. Goceng kembali dong. Hah? Dolar. Itu juga termasuk Holy Grail ya? Itu lebih holy grail dari ini. Oke. Itu tiernya lebih tinggi dari ini. Cuman ini sempet pada masanya itu worthnya di sekitar 2.000 sampai 2.500 juga sempet. Oke. Tapi untuk sekarang yang namanya vintage fluktuatif ya. Iya, Dia iya, tergantung iya. supply demand juga. Ya ini salah satunya. Gue gak terlalu relate sama Evangelion jujur. Tapi ya ini salah satu barang gue yang kayak tadi relate sama Kevin nih. Yang kalau kayak gue punya ini kayaknya lumayan naikin pamor deh. Oke. Salah satu barangnya ini. Insight lah ya. Naikin insight. Exposure ya, Naikin penting. exposure. Exposure, ya. Jadi ini ya tadi Evangelion itu. Oke, terus? Wah Di itu situ- wasabi tuh. Wasabi tuh. Nah wasabi nih lucu. Kita beli yang relate kan sama kita Om iya, ya. iya benar-benar. Jadi ini ketika muncul, jadi enaknya berkomunitas ya, enaknya Iya. berteman sama teman-teman yang saat support system tadi ya Oke. bahasanya. Sebenarnya ini baju bukan gue yang beli. Oke. Jadi temen gue kebetulan dia lagi nonton live, tiba-tiba dia ngedeal. Karena dia tahu, gue tahu Link lu pasti suka ini Link, gue dealin buat lu. Oh. Jadi dia dealin ini. Emang udah di kop dulu no. Iya, 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 Tanpa iya, konfirmasi ya. Nggak konfirmasi. Jadi dia beli ini kalau nggak salah harganya 150 apa? Oke. 150.000. Tapi kan emang gue demen inilah persusian. Iya, iya. Jadi ketika nemu wasabi ini kok lucu aja. Ini kan kayak apa namanya? Terus dijualnya berapa? 1,5? Dia beli 1,5, ya udah gue bayarin modalnya doang. Bayar modal? Iya, Link nih gue beliin, Oke. gue dealin buat lu. Gue tahu lu Iya, pasti iya, suka. iya. Gue bilang anjir tahu aja gini, ya udah Iya, bayar. iya. Coba kenalin dong temennya nanti ke gue gitu. Kali bisa jokein gue gitu. boleh. Gue shelf kicks. Iya, iya, Thank you, gue shelf kicks. Dia yang ngedilin nih. Hunter Oke. ya. Hunter dia. Nih, kenapa wasabi itu? Wasabi. Karena Lucu sih, relate lucu sama sih. sushi. Iya, Lucu. sebenarnya gue punya lagi kaos sushi tapi nggak gue bawa. Oke. Kaos sushi early 90s gitulah, samurai gitu. Oke. Nanti kirim ya. Boleh. Ini tutupin dulu. Ini tutupin dulu. Nah, terus ini jujur gak relate sama gua, tapi Nah ini apa nih? ini game Om. Oke. Depannya namanya Hello. Balik lagi, kenapa gua decide untuk punya kaos ini karena bermula dari belajar sebenarnya, market yang relate sama kita. Akhirnya kita ketemu tuh kayak tadi cerita Bomberman gua kan. Ketemu market di sana dan gua tahu game ini tuh big hit di US. Di Indo mungkin nggak terlalu nih Halo nih. Kita lebih taunya Counter Strike gitu-gitu Iya, kan iya. mungkin. Artinya kalau baju ini dibawa ke market luar harusnya lebih bisa diapresiasi ya. Itu jadi kayak ada itunya lah yang kayak tadi gue bilang kalau dibuang di sini lebih mantep kayaknya nih. Oke. Dan ini what's so special about this? Jadi Halo ini tuh emang game yang tahun 90-an akhir juga rilisnya. Dan ini tuh ada backitnya nih. Salah satu Wih, cakep ya back ini itu tuh ya. salah satu dia punya turnamen paling pertamanya Om. Turnamen paling pertamanya game Halo dan diadainnya di Jepang. Oke. Kalau nggak salah tahun 2001 atau 99 gitu kalau nggak Iya, salah. iya. Lu dapetin ini di mana kalau boleh tahu? Dari luar apa langsung dari Kebetulan ini baru-baru ini gue habis dari Malaysia. sini? Oke. Jumpa seller juga, saling Iya, aja ketemu silaturahmi segala macem. Kebetulan gue beli ini. Oke. Dan serunya kita bisa nge-trade juga kan kalau vintage Iya, kan kita bisa iya. nge-trade ya. Jadi kebetulan dia suka sama kaos. Mungkin Om Ali lebih familiar sama Gundam kali ya. Iya, Gundam. Dia suka kaos Gundam gua. Gua ada beberapa kaos yang gua mau. Akhirnya kayak ya udah kalau nggak kaos Gundam ini kita trade aja yuk. iya. Akhirnya gua trade satu kaos Gundam gua dengan 3 kaos. Salah satunya ini. Oke. Gitu. Gundam tuh termasuk yang lumayan mahal juga ya. Lumayan tapi nggak yang mahal banget. Semahal-mahalnya kayaknya nggak ada yang tembus 10 juta sih kalau Gundam ya. Oke. Yang terakhir Om. Oke. Nah ini relate banget sama gua nih. Nah ini apa nih? Kaos Buddha Om. Oh kaos Buddha. Jadi kebetulan gue Buddhis ya. Dan ini vintage. Ini vintage Om. Tagnya Oke. tag Alor. Dia vegetarian. Oke. Enggak. Oh enggak makan temen ya. Kan samcan. Omnivora nih semua caplok nih, serem juga. Jadi nyari kaos kalau Jesus nih udah biasa ya. Iya, Maksudnya bukan iya. banyak yang bagus tapi udah sering kelihatan gitu Jesus nih. Iya. Ketika gua ketemu grafik yang Buddha, ini menurut gua kayak ini nggak yang terlalu religius banget juga karena ini sebenarnya lucu belakangnya nih. Jadi konseptual di agama Buddha kan jadi religius nih Om. Iya nggak apa-apa, nggak Konsep apa-apa. nih korek nih Kan ini kan knowledge buat temen-temen. Knowledge buat temen-temen juga ya. Iya. Konseptual di agama Buddha ini kan dia mempunyai tujuan akhir itu untuk tidak terlahir kembali Om. Jadi menjadi satu dengan ketiadaan gitu ya. Yang setahu gua nih, tolong biksu-biksu tolong koreksi saya. Menjadi satu dengan ketiadaan. Karena hidup itu adalah penderitaan menurut agama Buddha. Hidup itu adalah penderitaan. Jadi dia mendingan hilang aja, benar-benar musnah dari dunia.
tidak ada wujudnya lagi. Oh, Intinya oke. gitu. Dan dia belakangnya tulisannya gini Om. Tulisannya What did the Buddhist say to the hotdog vendor? Oke. Belakangnya ada tulisannya nih. Make me one with everything. Oh, keren. Jadi artinya ada dua kan ya. Benar. Ada yang kayak gue maunya hotdog pakai semua Iya. topping lu. Atau enggak jadikan gue satu dengan Benar. dunia. Gitu. Ini yang menurut gue kayak. Dan ini Anjing keren ya. gue belinya random banget juga. Gue gak pernah lihat nih baju. Abis itu tiba-tiba lewat di story. Harganya kalau gak salah $35. Jadi ada orang luar ketemu kayaknya di Goodwill itu di bin. Gue lihat tanpa berpikir panjang. Oke gue mau. Oh ini artinya dari luar nih ya? Dari luar $35. Walaupun bukan size lu ini ya. Double XL tapi bisa dipas-pasin dah. Dan ini sebenarnya kalau salah satu baju yang paling favorit gue sekarang yang gue masih bisa pakai dan yang gue enjoy banget punya ini. Oke. Karena satu lucu, warnanya dan lain-lain. Gue suka banget lah pokoknya. Yang ini. Siap. Sayangan lu ini ya. Iya. Nah guys, Taruh mana ini. kita udah masuk ke sesi terakhir. Gue coba mau nanya. Kalian sebagai seller ya mungkin entah udah lebih dulu atau mengawali jualan gitu ya. Kalian punya tips gak buat mungkin teman-teman untuk khususnya seller pemula ya? Seller pemula. Pemula ya, terus atau mungkin orang-orang yang pengen jualan vintage Oke. di skena ini. Lo ada pesan atau tips gak? Satu aja. Satu ya. Dari- Kevin, Kasih paham Ling. kasih paham bos. Lu aja dulu. Yang jelas tadi kita udah dapat insight bagus dari Kevin. Udah jelas Tanggung tanggung jawab jawab. ya. Tanggung jawab. Ya, udah jelas tanggung jawab. Dan mungkin ada tips atau mungkin opini lain dari kalian. Kasih paham Ling. Gue dulu kali ya. Yo, Sorry, emang lu Om. aja. Emang lu aja jangan gua. Sorry Om, nih kalau ini gua switch dikit mungkin Om. Gua mungkin lebih memberikan sarannya untuk orang-orang yang mau terjun di vintage aja deh sebagai pembeli dulu. Oke, pembeli. Karena satu yang tadi gue sempat mention kita tidak bisa mengontrol orang ya. Apalagi tadi Kevin udah beberapa kali bahas urusan dompet nih soalnya nih. Karena kadang-kadang untuk urusan dompet bisa menghalalkan segala cara kan. Ini whatever it takes yang penting gue dapet duit gitu. Dan kita gak bisa untuk ngontrol itu. Makanya mungkin menurut gue better untuk dititik beratkan ke pembelinya aja sih. Pembeli. Menurut gue pembeli juga jangan terlalu ini sih. Jangan terlalu clueless juga. Apalagi emang kalau para calon-calon pembeli yang menonton ini udah ada ketertarikan dan lain-lain untuk di perbajuan vintage ini. Menurut gue better untuk banyak research juga. Oke. Yang paling penting banyak tanya karena jujur banyak banget orang-orang yang segen buat nanya. Segen buat nanya atau mungkin sudah pernah nanya tapi respon sellernya kurang baik jadinya mereka sudah males untuk nanya. Oke. Bisa jadi. Cuman menurut gua coba aja cari source terpercaya. Lu bisa kontak kita berdua. Mungkin. Iya. Kita bisa membantu apa yang kita tahu. Apalagi kalau soal lu membeli. Karena even though teman-teman yang ini gak belinya sama kita. Tapi cuma butuh nanya input soal. Ini barang yang gue beli legit Iya, gak sih? iya, Barang yang gue beli aman gak sih? Kita bakal sangat bahagia untuk membantu. Karena walaupun lu ibaratnya gak masukin duit ke rekening gue. Tapi lu masukin duit untuk komunitas kita lah. Oke. Mungkin in the end of the day lu bakal masukin duit lu ke gua juga, nobody knows gitu. Artinya gue bisa simpulin lo mention kepada para pembeli supaya bisa lebih berhati-hati, banyak tanya gitu ya. Dan ibaratnya di sini kalau di skena vintage nih kalau bisa tuh jangan malu bertanya lah ya. Bener. Ya, dan semoga si Unfound yang kita bikin ini Oke. bisa jadi manfaat untuk teman-teman sekalian juga mungkin dari mengelejit cek barang, tapi memang menurutku takes time sih Om untuk Iya. menjadi bukan menjadi expert dulu deh, menjadi ngerti aja dulu tuh takes time. Even gua butuh dari 2021 sampai sekarang dan sampai sekarang pun masih banyak hal yang terus gue tidak belajar ketahui ya? Oke, gitu. oke. Jadi kayak Harus emang dipelajari. iya masih banyak yang harus dipelajari. Jadi kayak emang takes time. Cuman kalau misalnya emang mau nanya aja. Oke. Semoga Unfound bisa membantu juga untuk bare minimumnya lah. Gitu sih Om. Iya. Teman-teman, obrolan kita santai tapi bikin kita sadar bahwa ternyata di skena vintage ini kaos bukan hanya sekedar kaos. Seperti tadi kita bilang, ada yang kadang-kadang tanpa di luar perkiraan kita
ternyata kaos itu mempunyai value yang udah hampir seharga rumah mungkin. Gitu ya. Real tuh. Oke, seharga rumah. Jadi dan semua itu butuh tanggung jawab baik dari sisi penjual maupun pembeli karena mungkin value-nya juga udah cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin kalau memang teman-teman di sini banyak butuh insight, masukan, please welcome. Kebetulan dari Lingga sama Kevin udah buka pintu di sini. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong kalian sebutin IG kalian kalau ada teman-teman yang mungkin di sini yang butuh masukan atau minta masukan dan lain sebagainya. Dari Lingga dulu deh. Oke, kalau saya personal account-nya di lingga.chai, lingga.chai. Ini Saya itu Instagram gimana ya. spellingnya? Instagram LINGGA.chai. Ini editornya tolong taruh di sini. Terus kalau toko ada di vintage.lingo, vintage lingo. Oh, Vintage Lingo. Ya, itu toko baru lah karena dulu udah sempat punya account toko, udah lumayan tapi itu di rebranding jadi Linggaca ini. Oke. Akhirnya sekarang kita bikin lapak baru dengan image yang baru. Oke. Itu. Kalau Caps kan kebenaran gue denger juga lo punya toko offline ya. Oh iya. Nah, bisa juga dijelasin dong baik Instagram maupun mungkin ada teman-teman yang mau mampir atau gimana mau lihat gitu ya langsung atau mau cari-cari barang gitu ya. Yes. So, mungkin lo bisa jelasin. Oke, kalau gua pribadi Kevin, Instagram gua siluman. Jadi siluman silumannya 3 3 gampang kali. lah itu mah ya. Oke. Iya, siluman Typing 3 kali. kalian pasti kalian tinggal pilih Kan aja belakangnya ganti iblis gitu. Mau siluman yang mana kalian pilih iblis. aja dulu. Oh, siluman gitulah. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atas pakaian kalian yang meragukan, gak apa-apa, kita Sharingnya. terbuka untuk umum. Banyak banget gue sekarang yang nanya-nanya kita cuman Datang ke toko Oke. buat bawa barang buat ngecek. bawa barang sih ya ada beberapa, cuman dibilang expert enggak, cuman selagi gue tahu dan gue bisa bantu gue bakal bantu. Soalnya di sekarang orang pinter banyak, tapi nggak semua orang pinter mau bagi ilmu. Nah, itu. dia. Jadi selama ilmu gue masih bermanfaat buat kalian, mungkin gue akan pergunakan itu dengan baik. Oke. Soalnya itu anugerah dari Tuhan juga kan Om, Siap, gue nggak bisa betul. menyanyiakan. Nah, Ya itu di mana? Alamat toko gue paling kalian bisa cek Jalan Raja Wali Selatan. Google Map ada dong. Google ya? Maps Google Map Siluman Thrift Shop, tapi gue belum benerin sih Om. Tapi kalian kalau cek Siluman Thrift Shop di Google Maps, kalau alamat detailnya ada di bio IG. bio Instagram Jalan Raja Wali Selatan 11 Jakarta Pusat. Itu dia. Begitulah kira-kira. Siap. Nah guys, buat kalian yang nonton siap-siap, hati-hati. Abis ini timeline kalian bisa dipenuhin racun kaos vintage. Semoga ya. Jadi guys, buat Lingga, buat Kevin, thank you banget udah berkenan hadir di Seven Sky Talks. Kita yang makasih Om. Obrolan kita santai, mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa manfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik itu seller maupun para buyer di sini. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi insight baru juga buat mereka. Ada manfaat juga buat mereka di sini. Ya. Oke guys, segitu dulu obrolan kita malam ini. Ketemu lagi di lain kesempatan atau episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.